Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي ابن حلفة. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman. Majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau sewa waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi SAW pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampai jannah. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampai jannah irian itu ripung Allah taala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakai singiwi yang para kayu sampai jannah ipacakari bi atau tungan dari pung Allah taala dilino lebih pembatu di akhirat. Wa burhanan, kemudian dirunti petunjuk boleh pung Allah taala tak onkai para kayu sampai jannah. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan sholat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasingi carata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya waman lam yuhafidh alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dek na para kai sampai jannah dek na lulungan poler ko Allah taala keterangan apa penerangan hidup dek na macakka dek na makasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Pikogi carana supaya salatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya agar tanrana sampainya berkualitasnya ya riga sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu
itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua, wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimul zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, yaitu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoi-coi. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajange ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sempajange dari kode 5 pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nabi maka ada kurang nama sempajang, tapi secara hakiki dia na sempajang. Nah sahabat, ia tu sempajange ia panatim parangi pintuna dari kumapaci itu tongong. Sehingga kita lihat di lapangan, oknumnya reke pas sempajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal oknumnya pas sempajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang, atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya salat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah mereka pandita sokoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh malahirenge, siwa tubuh madinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar.
Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas, ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampai jangit dari kau 5 panci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandang itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul khatam. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosa tak. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih, maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk sholat. Jadi umpamanya ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya, jadi ini tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama shalat, fatamma ruku'ahu wa sujudahu wa qira'ata fiha, qalat as-salat hafizakallahu kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya, dan bacanya, qalatis salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini tahu malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokkan atau tongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca-baca anak menten itu sampajatan mamuarit na jampangi ki Allah taala pada nata jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopuat makada wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betul ndak pasuku ke syariat anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betul ndak ipasuku syariat anda. Rokonna. Nah, ipaki nyawa jende betul ndak kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani ro'enange, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li hadas akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil
air wudhu boleh tangan, cuci tangan kan? Ya, itu suku narikin nasabah. Kembali ke jenis sampahnya tidak mungkin langsung cuci muka, kamu boleh tangan. Jadi lipat tapa matun ingat koro. Ya, jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Nah, jadi di sinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus. Ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari KUG makanya ikulis apa nih, agar pamula bisa limata maknanya disenda ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil iya dari hasil napak kinyawa ni jenena. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata iya dari hasil napak kinyawa ni jenena dari limana. Jadi syariah anda bisa limana. Kemudian maknanya delo sambaran nala. Iya rasa baki tubuh di baki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Iya rasa dapat kinyawa ni jenna ritibunda. Terus lah bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta dari ko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Ibisa limata gang kasiko ya limata usahakan reke pakai makareso aja dari yang ke milau itulah salah satu maknanya. Kemudian ibisa linrota reke maknanya pikiran kita jaga aja jangan pikir salah, aja pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita jangan sembarang mendengar, kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita rutu pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta ipaki tubuh ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah kita masuk pada tahap ketiga ya tamarini sampai jangir. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu rukun sholat itu ada 17. Ya ada yang berpendapat ada 13. Ya kenapa ada 13? Karena cuma ninanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan aja itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makamala nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana? Ketika kita mau salat. Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mau dipilih. Engkau maniat reke, maniat memandi napa kata kabareda. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti mandiak memang ni napa nak kata kabarena. Angkatone ke model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takabarena. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takabarena. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat toh Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masampajang isa, wakatai masampajang magharibi. Ia rumah tukannya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat isai. Jadi ini rumah tukar ke, ni adalah ngati tarike supaya aja nama malam pelada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Berarti yoro mandi reke na malam peri. Wakata masam pajang isa 4 rakaat mamuma. Ai malam pelada tuh. Nah, cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala, dek mana uding idite pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masam lesin di puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan. Jadi mau rilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mau pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan.
Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau pengaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya Andregruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengaji langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau torek mata kabar begini, Allahu Akbar. Itu engkau torek Allahu Akbar. Engkau torek makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau torek nak kata Allahu Akbar. Jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau dipakai jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, tarik salah ya. Ya, saya dapat itu dari Kendari. Bukan porno ya. Nah, gambar kireke lalenda reke tahu. Maka dia harus pajangi kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke pintu na dicengge. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang mempraktikkan ya ini. Ya toh? Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya pengulama kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira di Allah Taala ya bukuri lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi, ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh. Tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori Allah Ta'ala secara koming artinya ijagai yang itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau sebenarnya reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jauh. Secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbir apa kau dah? Angkat lagi apa kau? Itu sudah ketinggalan itu di sama bagi dali itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah ki. Besok siku-siku sejagur rumah tuh. Jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri haus satu istilahnya kan? Ya lari kau. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka si mati ku apa kemudian ini. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Kalau di bawah begini dia itu kan mahal itu. Jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kok. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau yang membaca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu tuangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu tuangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu, bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe ka ataku.
Masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia mengatakan, "Na puji-puji kasih atatku." Nah balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya karena di situlah kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang salat, ya biasa ada imam, ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Engkau tuh kalau poin. Nah saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, agak tanda, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apa balik Nabi kita? Ma'ana biqari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi kita bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi tak ma'ana bikar apa yang saya mau baca. Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji nih ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban yang tersirat. Coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik ipalopoi orang awam. Bingung nih kan? Karena kita maka sehingga ipalopoi bismillah nah. Ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah. Itu mengada-ada namanya kan? Jadi kalau saya dari beberapa revisi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar lain keutamaan daripada Bismillah. Likulli imrin Bismillahirrahmanirrahim, falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah digaga barakah. Jadi nareko, ipa mulai ke agak-agak bismillah, palaikal barakah, runtuki barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi itu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks. Baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu ada pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat apa namanya salat. Elok reke rokok imangnya. Nah baca di reke apa selesai baca Fatihah, nampak katu reke takabur. Allahu Akbar. Rukun imangi. Dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung. Apakah dapat ruku satu? Dapat. Tapi di sini ada 2. Ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sampai jangit dari kudega Fatihah. Nah, jadi saya ambil jalan tengah. Dareko Mas Buki ajak murekin tergesa-gesa. Nasa bangkal kau lari. Lalu ajak lari. Kalau lari begitu yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat, ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi taruh nilai aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya. Itu masalahnya tuh. Jadi kita santai saja. Itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya,
Rukun yang kelima adalah rokok. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi, ya, ditatap yang mau disujudi. Engkatore ke nolade mapakwe, jangan, kecuali kalau darurat atau sakit, atau engkatore ke mapakwe mereka nasabah mapadikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti, ya. Jadi pada waktu rukuk, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumaknina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumaknina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikir ia sel darah putih dan dari kumakasi rokota dan tumaknina. Nah, jadi kalau itu sempurna insyaallah aman punggung kita dari penyakit nanti insyaallah. Nah, bangun dari ruku sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd harus lagi tumanina. Ya, tumanina artinya tenang sedikit, ya. Katakanlah beberapa detik. Yang penting menyambung sedikit. Nampaki sujud. Nah, jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tumanina lagi. Nah, setelah itu kita bangun. Nah, doa di antara 2 sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat, warhamni tamasai kekuat, wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat, warafani angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'afini berikanlah kesehatan, wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, resesi dari itu mau ya. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imam ngelepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu keluar imam mungkin. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumaknina sudah 6, i'tidal, tumaknina, ya sujud 2 kali, tumaknina, duduk antara 2 sujud, tumaknina, tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tuh mulai sujud, langsung matu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis matu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tuh reke, nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa puangnya. Karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tahu kada sah dan kali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Puangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan kamu gitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacaannya seperti yang kita baca. Moto nyereke Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete lalu nak panggil. Segala penghormatan sininna papa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah, keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai. Itulah omongannya reke Nabi tar lalu panggil ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Mapi bali ni panggil.
Agak papi belina panggil assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi, wahai nabi, rahmat dan berkah, ya pemasin ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah sholat. Ya, jadi ia tuh sempajannya pemase, ia tuh sempajannya barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi buangnya assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, maka Nabi minta agar apa minta assalamu alayna wa la ibadillah sholihin, keselamatan atas kami, ya, wala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi tak waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ilah doanya hamba yang soleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Rugi ki mau norilino dari kode ini pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibadah selengi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ipura juga udinre. Mak berselen dari kin ternyata makanya minta dari kuburan tuh masam pajak mak berselen no ia tuh sampai jangan gawe melori mendre ke Sidratul Muntaha tumma suida ila sama hatta ila Sidratul Muntaha. Jadi ia harus sampai gawe elo mendre ke Sidratul Muntaha. Makanya kita beri salam dia, ya kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya soal itu terangkat naik? Elo di mendre di Allah Taala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke Sidratul Muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati, karena tidak ada balasan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke Sidratul Muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya itu mana? Berarti dek gagal balasan pola kuangi, karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tangha anil pasal mungkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai yang terima Allah Taala yang dari itu dia nana puji mak belek gosip ada domba pawri muri mak pasal itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta hati-hati kita. Ya, nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tammatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain.
wa in ujidat naqisatan, dan kapan ditemukan sholat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai reke amal-amal sampingnya, pemegang reke, sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati, karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka reke tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa, mebu mapak kue, contohlah, ya mebu masjid, mebu imam, tapi sampai tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke, ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke, ya, tapi mundur bilik kaca. Nah, ini amalmu, ini kirimamu dari keluargamu. Nah, bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menurut bawa mapak kurang agak gay, dia udah buka, dia gagak apa kuncinya lengket sama kita. Dari gagak kata ini, iya masjid, ipon di bawah mapak kurang ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Qurasyihab, ya, tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat, ya, dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan, ya. Apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan, ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama, ajak salaiki jenda sempajak, ajar saja di sempajak, itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan, ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum, karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman, karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram, riba, subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya, saya rasa demikian karena waktu batas kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Tanda tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada SMS ke saya, dan Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina ya zal jalal ikram, ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alayha
kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampai jannah. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampai jannah dirian dituripung Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakasingiwi yang para kayu sampai jannah ipacakari bi atau tungan dari pung Allah Ta'ala di nino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian beri runti petunjuk boleh pung Allah Ta'ala tak ongkai para kayu sampai jannah. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan salat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta maka singi cara ata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dek na para kai sampai jannah dek na lulungan boleh ku Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup dek na macakka dek na makasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Piko bicarana supaya salatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya? Aga tanrana sampainya berkualitas yariga sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara salatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya di mana kita mulai untuk melaksanakan salat supaya betul-betul salat kita benar, kita harus pahami dulu salat, asal usulnya salat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi salat itu pengertiannya dari kata as-salat itu berasal dari dua akar kata. Jadi salat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu shalah, bermakna doa. Jadi akar kata salat yang pertama itu disebut shalah, betuanna pak doangan. Jadi salat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi salat itu adalah alat komunikasi
ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua, wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Al Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, ya dari itu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoi-coi. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajange, ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sempajange dari kode 5 pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nabi maka dah kurang nama sempajang, tapi secara hakiki dia na sempajang. Nasabah ia tu sempajange, ia panatim parangi pintuna dari kuma pacing itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan, oknumnya reke pas sempajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal oknumnya pas sempajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang, atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan dari Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya salat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilahnya reke pandita sopoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge, siwa tubuh man dinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas. Ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sempajangnya dari kodi mapaci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandangnya itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul khatab. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yaro cari pare ke kita adalah dosata. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih? Maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis salatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk salat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis salat bermasalah. Ya, jadi tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'a wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalat salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini tahu. Malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokkan atau tongi sampajan napaka singi puna sujudnya aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani ro'anange, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl rabbil hadas akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi ipat tapa matun nyata koro, ya jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Nah, jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus, ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari KUG maka ada ikulis mani. Nah, agar pamula bisa limata maknanya lisena ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Ia dari asal napak kinyawa ni jenina. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Nah, ia dari asal napak kinyawa ni jenina dari limana. Nah, jadi syarianda nabi bisa limana. Kemudian maknanya dia sambaran nala. Ia dari asal baki tubuh di baki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jenina ritibunda. Nah, terus lah bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Nah, bisa limata gang kasiku. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari yang dangke milau. Itulah salah satu maknanya. Nah, kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga, jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain.
Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki, jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi tadi, dari pemakasin itu, hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita rutu pajampang khusus oleh Allah Ta'ala, para kai jenneta, ipak kitubun, ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, inilah tahap kedua. Nah, kita masuk pada tahap ketiga, ya tamarini sampajangir. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena cuma ninanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan. Ajaran itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu, maka malah nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana? Ketika kita mau sholat. Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mau dipilih. Engkau maniat reke, maniat memandi napa nak kata kabarina. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti maniat memandi napa nak kata kabarina. Angkat reke model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takbirina. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takbirina. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masampajang Isa, wakatai masampajang magharibi. Ia rumah tukannya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat Isa. Jadi ini rumah tukar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama lampel ada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Nah, berarti yoro mandia reke na lampel ni wakata masam pajang Isa patan raka mamumah. Ai malam pelada tuh. Nah, cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala dek mana ding idit te pada rupa tahu ni. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masam lesin di puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan? Nah, jadi mau rilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mau pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya, karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andregruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau reken mata kabir begini, Allahu Akbar. Itu engkau reken Allahu Akbar. Engkau reken makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau reken nak kata Allahu Akbar. Jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kau ini dipakai jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, iya Pak Tarik salah ya. Ya, saya dapat itu ya dari Kendari. Bukan porno ya. Nah, gambar kireke lalenda reke tahu. Maka dia harus pajangi kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke pintu na dicengih.
maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan lagi. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang mempraktikkan, ya ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya panggulnya maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira di Allah Taala ya bukuri lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori Allah Taala secara komi artinya ijagai yang, ya itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau semana reke, secara komi reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jauh. Secara komi udah ajar sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbirnya, bapak udah. Angkat lagi bapak itu sudah ketinggalan itu. Itu di sama bagi dali itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah gitu. Ini soal siku-siku ya, sejagur rumah tuh. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu, ya kita ambil jalan tengah. Khair umri haus satu istilahnya kan? Ya lagi. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok, ya maka semata itu apa kemudian. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Kalau di bawah begini ya dia betul kan mahal itu. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kan. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu tuangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu tuangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogyanya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe kah atakku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situlah kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Nah, angkat tuh kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kali ini bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, agak tanda, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apa beli Nabi kita? Ma'ada bikari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi kita bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi kita, ma'ada bikari. Apa yang saya mau baca? Ternyata ada jawaban yang tersirat.
Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji nih ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kadang orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kikai maka sehingga ipalopo bismillah ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada di sini detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah, itu mengada-ada namanya kan? Jadi kalau saya dari beberapa revisi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar lain keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah falaikal barakah, runtuki barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi itu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Elok reke rokok imangnya, nah baca di reke selesai baca Fatihah, nampak kata reke takabur Allahu Akbar. Rokok imangnya dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung apakah dapat ruku satu dapat, tapi di sini ada 2 ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah dia nasa sempajangit dari kudega Fatihah. Jadi saya ambil jalan tengah dareko mas buki ajak morekin tergesa-gesa nasa bangkal tau lari lalu ajak lari. Kalau lari begitu yang dorong itu adalah setan bukan malaikat ya, karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah, jadi taruh nilai aja nama kalau mana mau buang ngambak ya, itu masalahnya terjadi, kita santai saja. Itulah perlunya pemahaman ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi. Ya, ditatap yang mau disujudi. Engkau tuh reken nolade mapakwe. Jangan kecuali kalau darurat atau sakit. Atau engkau tuh reken mapakwe mereka nasabah mapadikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti. Ya, jadi pada waktu rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikir ia sel darah putih dari kumakasi rokota dan tumanina. Jadi kalau itu sempurna insyaallah aman punggung kita dari penyakit nanti insyaallah. Bangun dari ruku sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd harus lagi tumanina. Ya tumanina artinya tenang sedikit ya. Katakanlah beberapa detik. Yang penting menyambung sedikit. Nampaki sujud. Jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian tumanina lagi. Setelah itu kita bangun. Doa di antara 2 sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat,
warhamni tamasai kepuan, wajaburni tutupilah aibku kekuranganku puan, warafa'ni angkatlah derajatku, warzukni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'ampini berikanlah kesehatan, wa'ampuni tak dampengan kasih puan. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana kelapan di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, risih dari itu mau ya. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imamnya lepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu dari makmumnya. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumak nina sudah enam, i'tidal, tumak nina, ya sujud 2 kali, tumak nina, duduk antara 2 sujud, tumak nina, tasahud. Nah, di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah ditanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu dari sujud, langsung tu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke, nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Nah, jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tu kada sa dan kali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Buangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan begitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacanya seperti yang kita baca. Nah, moto nyereke Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete dulu nak panggil. Segala penghormatan sininna bapa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah, keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai. Itulah omongannya reke Nabi tar dulu panggil ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ah, papi bali ni panggil. Aga papi bali ni panggil. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi. Rahmat dan berkah ya pamasin di barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah salat. Ya, jadi dia tuh sempajangi pamase, dia tuh sempajangi barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangi, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mati Nabi ta. Agar apa minta? Assalamu alayna wa la ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami, ya. Wa la ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ila doanya hamba yang saleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang saleh. Rugi ki monorilino nareko dari pancai itu saleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang saleh itu adalah salatnya benar. Ya, salatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang saleh. Sehingga orang yang saleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus saleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang saleh hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Dan sebaliknya laknat kalau bukan orang saleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang saleh mati
M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Igai baris lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ipure juga udinre, mak barisalen dari kin. Ternyata maka kita dari kuburan tuh masam pajak mak barisalen no, ia tuh sampai jangan juga melori mendre ke sidratul muntaha. Tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Jadi ia harus sampai juga elo mendre ke sidratul muntaha. Makanya kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Sholat itu terangkat naik. Elo ni mender di Allah Ta'ala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke sidratul muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati. Karena tidak ada balansan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke sidratul muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya iges mana? Berarti dek gagal balasan poler kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tanha anil fasal mungkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tanda-tanda sampai jangan terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana punya mak belek gosip ada domba pawri muri apa sudah itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tammatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dan kapan ditemukan salat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah salat. Jangan sampai ke amal-amal sampingnya pemegang ke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati. Karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai luar biasa. Mebu apa kue. Contohlah, ya mebu masjid, mebu imam kue. Tapi sampai tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke, ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke, ya, tapi mundur bilik kaca. Nah, ini amalmu, ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menurut bawa mapa kurang agak gaya, dia nak buka gagak apa kuncinya lengket sama kita. Nah di gagak tadi nih, masjid, ipon di bawah pak kurang ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Qurasyihab, ya, tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat, ya,
Dan tambah sedikit lagi, bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan. Ya, apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan, ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama, ajak nasalaiki jenda sempajak. Ajar saja di sempajak. Itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan. Ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum. Karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman. Karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram, riba, subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan utama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya saya rasa demikian karena waktu batas kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada seminya ke saya, dan Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul karramin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampajanna, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampajanda irian dituripung Allah Ta'ala
yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakasingiwi yang keparakai sampai janda ipajakari bi atau tungan dari Allah Ta'ala di nino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian beri runti petunjuk boleh Allah Ta'ala tak ongkai parakai sampai janda. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan sholat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasing carata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya waman lam yuhafiz alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dek na parakai sampai janda dek na lulungan oleh Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup dek na macakka dek na makasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah sholat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah sholat. Piku bicarana supaya sholatnya natarima Allah Ta'ala, dan apa indikatornya agak tanrana sampainya berkualitas ya rika sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya, di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi salat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, yaitu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoy-coy. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur,
Miftahus salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajange ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sempajange dari kudi lima pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nabi maka dah kurang nama sempajang, tapi secara hakiki dia na sempajang. Nasabah ia tu sempajange ia panatim parangi pintuna dari kuma pacing itu ketonga. Sehingga kita lihat di lapangan hukumnya reke pas sempajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal hukumnya pas sempajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang, atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya sholat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau sholat at-tuhur. Kunci sholat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sopoi maka dah engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge, siwa tubuh man dinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani masuk saja di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas. Ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sempajangnya dari kodima panci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandangnya itu istighfar. Jadi istighfar itu kalau Rasulullah SAW al istighfar ta'kulun zunuba kama ta'kulun darul hatab. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosata. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih? Maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk salat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis salat bermasalah. Ya, jadi tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'a wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalatis salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta nigi tahu malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalok kana totongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca anak menten itu sampajanta mampuari na jampangi ki Allah taala pada na jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopo makada wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh dan ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ni paki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betonda pasuku ke sare anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betonda ipasuku sare anda. Rokona.
Ipak kinyawa jenne batona kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jenne sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani roh enangnya, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li hadats akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya, tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi ipat tapa matun ingat takro, ya jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus, ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari keugian maka ada ikulis apa nih, agar pamulai bisa limata maknanya disena ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Iya dari hasil napak kinyawa ni jenina. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Iya dari hasil napak kinyawa ni jenina dari limana. Jadi syarianda lebih bisa limana. Kemudian maknanya delo sambaran nala. Iya dari hasil baki tubuh di baki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Iya rasa dapat kinyawa ni jendina ritibuna. Terus lah bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tak, tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta dari ko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Ibisa limata gang kasiko. Ya limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari yang dangke milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga, jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita pak jampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta ipak kitubun ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah, kita masuk pada tahap ketiga, ya tamari ini sempajangnya. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena tumakninanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali.
Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan ajaran itu dikacuci. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makam nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana? Ketika kita mau salat. Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mana pilih? Engkau maniat reke, maniat memang di napa nak kata kabarina. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti maniat memang di napa nak kata kabarina. Angkat reke model yang kedua. Napun rilalang ini dari takabirina. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalang ini dari takabirina. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat toh Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masampajang isya, wakatai masampajang magharibi. Ia normaturkan ya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat isya. Jadi ini rumah tungkar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama malam pelada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Nah, berarti yoro mandi reke na malam peli. Wakata masam pajang isa patan raka makmumah. Ai malam pelada tuh. Nah, cukup itu saja. Nah, sabab kuang Allah Taala dek mana uding idit te pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masam desen di kuang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan? Nah, jadi mau rilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih Eluki Mala yang model kedua atau Eluki Mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak ada tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andreguruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau reke mata kabir begini, Allahu Akbar. Itu engkau reke Allahu Akbar. Engkau reke makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau reke nak kata Allahu Akbar. Ah, jadi saya pernah diskusi mereka-mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau dipakai jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, ia pakai salah ya. Ya saya dapat itu ya dari Kendari. Nah, bukan porno ya. Nah gambar kireke lalenda reke tahu maka dia rosong pajangi kan pintu kebaikan. Nah hubungkan reke pintu na dicenge. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang memperhatikan, ya ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya pengulama kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira rikuang Allah Taala ya bokori lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy.
Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari Lord Allah Ta'ala secara koming artinya ijagai yang, ya, itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau sebenarnya reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, ya, terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jauh. Secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat agbarena mapaku udah. Angkat lagi mapaku itu sudah ketinggalan itu di sama bagi dali itu sebenarnya. Karena ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah ki. Besok siku-siku ya sejak gunung itu. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri ausat itu istilahnya kan. Ya lah dikoy. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka si matu itu mapaku model. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Ya kalau di bawah begini ya dia kan kemana tuh. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kok. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe kak atakku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situ kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang salat, ya biasa ada imam, toh, ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan. Nah, bicur kan? Nah, angkat orang kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, apa tanda? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apa balik Nabi kita? Ma'ana biqari. Apa yang saya mau baca? Jadi bukan berarti Nabi kita bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi kita, ma'ana biqari. Apa yang saya mau baca? Ah, ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kan orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kiki maka sehingga ipalopo bismillah ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada di sini dia tomba gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah, itu mengada-ada namanya kan? Nah, jadi kalau saya dari beberapa referensi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Nah, lalu kita ambil lagi dasar yang lain.
keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gak barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah falaikal barakah, runtuh barakah. Nah, inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi terus sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, nah, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup, yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Dia reke rokok imangnya, nah baca dia reke selesai baca Fatihah, nampak kata reke takabur Allahu Akbar. Rokok imangnya dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung. Apakah dapat ruku satu? Dapat. Tapi di sini ada 2, ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sampai jangit dari ketiga Fatihah. Nah, jadi saya ambil jalan tengah. Nareko Mas Buki ajak morekin tergesa-gesa. Nah sebangkal tahu lari. Nah lalu ajak lari. Kalau lari begitu, yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat. Ya, karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi taruh nilai aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya. Itu masalahnya tuh. Jadi kita santai saja. Nah, itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi. Ya, ditatap yang mau disujudi. Nah, engkau reke nolade mapakwe. Jangan, kecuali kalau darurat atau sakit. Atau engkau reke mapakwe mereka nasabah apa dikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti. Ya, jadi pada waktu ruku, nah, kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masih kiri ia sel darah putih dari kumakasi rokota dan tumanina. Nah, jadi kalau itu sempurna, insya Allah aman punggung kita dari penyakit nanti, insya Allah. Nah, bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, harus lagi tumanina. Ya, tumanina artinya tenang sedikit, ya, katakanlah beberapa detik. Yang penting menyambung sedikit. Nampaki sujud. Nah, jadi pada waktu sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tumanina lagi. Nah, setelah itu kita bangun. Nah, doa di antara 2 sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat. Warhamni tamasai kuat. Wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat. Warafani angkatlah derajatku. Warzuqni berikanlah rezeki. Wahdini berikanlah petunjuk. Wa'afini berikanlah kesehatan. Wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa. Hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, risesi dari itu mau tuai. Oh, itu mereka dia lepas. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imamnya lepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu dari makmumnya. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya.
Ya hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumak nina sudah, enam, i'tidal, tumak nina, ya sujud 2 kali, tumak nina, duduk antara 2 sujud, tumak nina, tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu pulang dari sujud, langsung tu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi si bawa puangnya. Karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ya. Engkau tuh kada sah dan menangkali Nabi. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Puangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan kamu gitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacaannya seperti yang kita baca. Moto nyereke Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete dulu nak panggil. Segala penghormatan sininna bapa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah, keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai. Itulah omongannya rekan Nabi tari loro puangnya ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Papi bali ni puangnya aga papi bali ni puangnya assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi, rahmat dan berkah ya pamas ini barakah. Nah disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah salat. Ya, jadi dia tuh sempajannya pemase, dia tuh sempajannya barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangnya assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mata Nabi ta agar apa Nabi ta assalamu alayna wa la ibadillah sholihin, keselamatan atas kami ya wala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ilah doanya hamba yang saleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang saleh. Rugi ki monorilino dari kode ini pancai itu saleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang saleh itu adalah salatnya benar. Ya, salatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang saleh. Sehingga orang yang saleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus saleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang saleh hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Dan sebaliknya laknat kalau bukan orang saleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang saleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang saleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak saleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak saleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibarat lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia sampai juga ikut gaudinre
mak berselen dari ken ternyata makana bita dari kuburan tu mas sempanya mak berselen no ia tu sempanya nuku gawe melore mendre ke sidratul muntaha tum masuk ila sama hatta ila sidratul muntaha. Jadi ia sempanya ku gawe elo mendre ke sidratul muntaha, makanya kita beri salam dia, ya kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya solat itu terangkat naik? Elo mendre di Allah Ta'ala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan solat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke sidratul muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati, karena tidak ada balansan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri, lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke sidratul muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya gitu mana? Berarti dek gagal balasan oleh kuangi, karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai jana terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana puji mak belet gosip ada domba pawri muri mak pesan itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta hati-hati kita ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sembahyangnya. Wa in ujidat tamatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dan kapan ditemukan sholat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai reke amal-amal sampingnya pemegang reke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati, karena ini kunci utama dulu ya. Mereka reke tahu wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa, mebu mapak kue. Contohlah ya mebu masjid, mebu imam, tapi sampainya tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat ya. Jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan. Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke ya, tapi mundur bilik kaca. Nah, ini amalmu, ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, tak bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, mundur bawa mapa kureke agagai, dia nak buka gagak apa kuncinya. Kuncinya lengket sama kita. Nah, di gagak dekat ini, masjid, ipon di bawah mapa kureke ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Quraisy ya tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara apa namanya, secara syariat ya. Dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul ya, apa namanya, jangan terlalu banyak gangguan dari setan ya. Apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama ajak nasalaiki jenda sempajak, ajar saja di sempajak, itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum
Karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman. Karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram dan subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya saya rasa demikian karena waktu batas kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada seminya ke saya, dan Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hindal mursalin wa lahamal malaikatul mukarramin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya, ni gini kita para kaiwi sampajannah, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampajanda irian dituripu Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakasingiwi yang para kayu sampajanda ipajakari bi atau tungan dari Allah Ta'ala di nino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian beri runti petunjuk boleh Allah Ta'ala tak onkai para kayu sampajanda. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan salat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasing icarata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya
Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dek na para kai sampajanda dek na lulungang poler ko ng Allah Taala keterangan apa penerangan hidup dek na macakka dek na makasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Piko bicarana supaya salatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya? Aga tanrana sampainya berkualitas ya rika sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya, di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat. Betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, yaitu sholat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai sholat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi sholat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui, lalu kita lakukan, itu namanya kacoy-coy. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai sholat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu sholat at-tuhur, miftahu sholat at-tuhur, kunci sholat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya itu sampajangnya ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sampajangnya dari kode 5 pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alih nabi maka dah kurang nama sampajang, tapi secara hakiki dia na sampajang. Nasabah ia tu sampajangnya ia panatim parangi pintuna dari kuma paci itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan oknumnya reke pas sampajang, tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang padahal oknumnya pas sampajang? Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya sholat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, miftahu sholat at-tuhur. Kunci sholat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua kebersihan hati.
Jadi istilah mereka pandita sopoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge, siwa tubuh man lindunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas, ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampai jangi dari kodi mapaci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandang itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul khatam. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosa tak. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih, maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk sholat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya. Jadi ini tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama shalat, fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat as-salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalat as-salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini kita tahu. Malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokkan atau tongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca anak menten itu sampajanta mampuarit na jampangi ki Allah taala pada badan ta jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopuat makada wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betonda pasuku ke anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betonda ipasuku anda rokonna. Nah, ipaki nyawa jende betonda kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wa amsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat-pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani roh enangnya, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu.
Di sini ada dua pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl rabbil hadas akbar fardhu lillahi taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya. Itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya, tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi ipat tapa matun nyata koro, ya. Jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya, ini mana pilih. Nah, jadi disinilah pada waktu kita berudu, ya, mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kureki, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya, serba digosok bagus, ya, sampai kaki. Nah, kalau itu sudah sempurna, insya Allah, sisa kita maknai. Istilah dari keugian makanya ikulis apa nih? Nah, agar pamulai bisa limata, maknanya disena, ya dari itu jaga tangan kita, jangan sembarang ambil. Ia dari hasil napak kinyawa ni jenina. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Nah, ia dari hasil napak kinyawa ni jenina dari limana. Nah, jadi syarianda lebih bisa limana. Kemudian maknanya dia sambaran nala. Ia dari hasil maki tubuh di maki nyawa. Ya, kamu gitu Bapak Ibu, ya. Nah, begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jendina ritibunda. Nah, terus ma bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tak dia sambaran neta. Ya toh? Nah, bisa limata gangkasiku. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja yang dangke milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga, jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita rutuk pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta, ipak kitubun ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah, kita masuk pada tahap ketiga, ya tamarini sampai jangir. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan ajaran itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu, makamar nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana ketika kita mau sholat? Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mana pilih? Engkau maniat reke, maniat memandi napa nakata kabarena. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti maniat memandi napa nakata kabarena. Angkat itu model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takabarena. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takabarena. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Aja toh Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masam panjang isya, wakatai masam panjang maghribi. Ia rumah tukannya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, maghribi manasan 4 rakaat isya. Jadi ini rumah tukar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama lampel ada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Nah, berarti yoro mandi reke na palamperi wakata masam pajang isa patan raka mamumah. Ai malam pelada tuh. Nah, cukup itu saja. Nah, sabab kuang Allah Taala dek mana uding idite pada rupa tahu. Ya, ifurati reke maka ada wakata masam desen ni kuang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja.
Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan. Nah, jadi mau rilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih Eluki Mala yang model kedua atau Eluki Mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya, karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak ada yang tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andre Bruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau tuh mata kabar begini, Allahu Akbar. Itu engkau tuh Allahu Akbar. Engkau tuh makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau tuh nak kata Allahu Akbar. Ah, jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau dipakai jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, ia pakai salah ya. Ya, saya dapat itu ya dari Kendari. Nah, bukan porno ya. Nah, gambar kereke lalenda reke tahu maka dia iro sempajangi kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke iro pintu na dicengih. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang memperhatikan ya ini. Ya toh? Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya panggulan maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira ripuang Allah Ta'ala ya bokori lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi, ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh. Tapi ajarkan cocoy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori pengelatara secara koming artinya ijagai yang ya itu dasarnya alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau sebenarnya reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, ya terus ada lagi di bawah. Agak terus di bawah. Aja secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbir itu apa kau dah? Angkat lagi mapakwe itu sudah ketinggalan itu bisa membagi dalil itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah ki. Ini soal siku-siku ya sejak gunung itu. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri ausat itu istilahnya kan? Ya lah dikoy. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka simatnya itu mapakku model ini. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh, kalau di bawah begini ya dia itu kan mahal itu. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kau. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu tuangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu tuangnya.
Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya, 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe ka atakku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situ kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang salat, ya biasa ada imam, toh, ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan. Nah, pabicurbi kan? Nah, engkau tuh kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, agak betulnya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak papi balik Nabi kita, ma'ana bikari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi kita bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi kita, ma'ana bikari. Apa yang saya membaca? Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban yang tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kasih orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kiki maka sehingga ipalopoi bismillah ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini detomba gagarikan larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah, itu mengada-ada namanya kan. Nah, jadi kalau saya dari beberapa referensi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar yang lain keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah palaikal barakah, runtuh barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi terus sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Elu reke rokok imangnya, nah baca di reke selesai baca Fatihah, nampak katu reke takapun. Allahu Akbar. Rukun imangi. Dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung. Apakah dapat rukun satu? Dapat. Tapi di sini ada 2. Ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sampai jangit dari ketiga Fatihah. Nah, jadi saya ambil jalan tengah.
dareko mas buki ajak morekin tergesa-gesa nah sebangkal tahu lari nah lalu ajak nah lari kalau lari begitu yang dorong itu adalah setan bukan malaikat ya karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan itu bisikan setan itu yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah jadi tartun aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya itu masalahnya tuh jadi kita santai saja nah itulah perlunya pemahaman ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah nah lanjut dari itu rukun yang kelima ya rukun yang kelima adalah rukuk jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi ya ditatap yang mau disujudi nah engkau reke nolade mapakwe jangan kecuali kalau darurat atau sakit atau engkau reke mapakwe mereka nasabah apa dikwe nah itu kalau sudah darurat tidak ada masalah tapi kalau ya normalnya ikuti ya jadi pada waktu ruku nah kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali setelah baca 3 kali ada namanya tumanina ya artinya kita tenangkan dulu mondok itu namanya tumanina itu rukun ya nah kemudian kita resapi di sini di punggung kita ini ada sel darah putih ia barikan dan masikir ia sel darah putih dan dari kumakasi rokota dan tumanina nah jadi kalau itu sempurna insyaallah aman punggung kita dari penyakit nanti insyaallah nah bangun dari ruku sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd harus lagi tumanina ya tumanina artinya tenang sedikit ya beberapa ya katakanlah beberapa detik yang penting menyamun sedikit nampaki sujud nah jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali nah kemudian tumanina lagi nah setelah itu kita bangun nah doa di antara dua sujud ini kita harus hayati karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara dua sujud Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani ada 8 Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat warhamni tamasai kekuat wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat warafani angkatlah derajatku warzuqni berikanlah rezeki wahdini berikanlah petunjuk wa'afini berikanlah kesehatan wa'afuni tak ada pengang kasih kuat jadi apa lagi yang kita inginkan engkau mana 8 di situ Pak makanya jangan tergesa-gesa hayati di situ Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani nah makanya harus hafal itu artinya itu ya kalau kita hafal artinya itu tenang jadi tidak tergesa-gesa nah sudah itu baru kita ruku sujud lagi nah baca seperti tadi nah bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu ya bisa singgah dulu ya risesi dari itu motoe oh itu mereka dia lepa ya bagi yang kuat kan tapi jangan di lambung imam jangan sampai imamnya lepang yolo ini terus salah tuh nah jadi tidak boleh di lambung imam masuk itu dari makmumnya karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum nah namanya makmum itu ikuti gerakannya imam nah kan begitu Bapak Ibu ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah jadi tumanina sudah 6 i'tidal tumanina ya sujud 2 kali tumanina duduk antara 2 sujud tumanina tasyahud di sini lagi tasyahud rukun yang ke-13 saya pernah lagi tanya setelah kita mau tasyahud dari kita engkau tahu mau tuh mulai dari sujud langsung itu majelis mapakwe baru nak baca ya at-tahiyatul majelis itu mapakwe at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah engkau tuh reke nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah ya ada 2 model kan jadi saya telusuri ya yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasyahud jadi begini Bapak Ibu kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha ya jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa buangnya karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta ya engkau tuh kada sah dan minangkali Nabi ta itu ada beberapa pendapat itu nah saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah ini bukan ranah akal ini kalau kita mau logikakan pertama siapa yang undang beliau buangnya kan tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus ya kan begitu ya undangan khusus jadi pendek kata setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha malaikat Jibril itu tidak bisa masuk dia hanya di luar jadi Rasulullah langsung sujud ya langsung sujud bacanya seperti yang kita baca
moto ni reken nabita aga na ko nabita relo rupangi. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah nabita mette relo na kuangi segala penghormatan sininna bapa garaja lillah ya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah, keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reken yang mana reken alina mana pangwa punai. Itulah omongannya reken Nabi tar relo kuangi ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Papi bali ni kuangi. Aga papi bali ni kuangi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Rahmat dan berkah ya pamasin ini barakah. Nah, di sinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah salat. Ya. Jadi dia tuh sempajannya pamase, dia tuh sempajanya barakah. Jadi gini orang Nasrani Nabi puangi, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mati Nabi ta. Agar apa minta? Assalamu alayna wa la ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami ya. Wa la ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ila doanya hamba yang soleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Rugi ki monorilino nareko ini pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh, hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya. Setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam. Ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibadah selengi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ikuran ku gaudinre mak berselen dari ternyata maka kita dari kuburan tu mas sampanya mak berselen no ia tu sampanya nuku gawe melore mendre ke Sidratul Muntaha tum masuk ila sama hatta ila Sidratul Muntaha. Jadi ia harus sampai ku gawe mendre ke Sidratul Muntaha. Makanya kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Soal itu terangkat naik. Elo ni mendre di Allah Taala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan salat. Nah, kalau salatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau salatnya benar. Nah, tapi kalau salatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan salat tidak sampai ke Sidratul Muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati karena tidak ada balasan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri, lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke Sidratul Muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya gesek mana? Berarti dek gagal balasan poler kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tanha anil fahsya'i munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai jangan terima Allah Taala yang dari itu dia nana punya mak belek gosip ada domba pawri muri mak pasal itu siku kiri siku kanan.
Jadi kalau masih ada seperti itu, istighfar. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sembahyangnya. Wa in ujidat tammatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat naqisatan, dan kapan ditemukan salat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah salat. Jangan sampai amal-amal sampingnya, pemegang sumbangan dan seterusnya sampai tadi beres. Hati-hati. Karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa, megu apa kue, contohlah, ya megu masjid, megu imam, tapi sampainya dia beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi iro malaikat ireke, ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke, ya, tapi menurut bilik kacai. Nah, ini amalmu, ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, tak bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menurut bawami mapa kurang agak gay, dia tidak buka, dia gak kuncinya. Kuncinya lengket sama kita. Dari gara dekat ini, masjid Ipon di bawah Pak Korona ini mati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Qurasyihab, ya, tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat, ya. Dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan, ya. Apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan, ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama, ajak salaiki jenazah sempajak. Ajar saja di sempajak. Itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan, minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan. Ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umur mustabihat. Wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum. Karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman. Karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram, riba, subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya, saya rasa demikian karena waktu membatasi kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada seminya ke saya, dalam Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hindal mursalin wa hamal malaikatul karramin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي ابن حلفة. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman. Majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau sewa waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi SAW pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampajannah. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita para kayu sampajanda irian dituripu Allah Ta'ala bagaimana caranya melaksanakan sholat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasing carata mulai dari awal sampai akhir itu, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu deh para kai sampajanda deh dan lulungan poler ko Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup di nama cakap di nama kasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Pikogi carana supaya sholatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya agar tanrana sampajan berkualitas yariga sampajan natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check ajak dari asalnya nama sampajan. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya, di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua wasalah.
Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, ya dari itu salat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoi-coi. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajange, ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sempajange dari kode 5 paci. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nabi maka ada kurang nama sempajang, tapi secara hakiki dia na sempajang. Nah sahabat, ia tu sempajangnya ia pana timparangi pintuna dari koma paci itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan, hukumnya reke pas sempajang, tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal hukumnya pas sempajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya salat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, miftahu salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sokoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh malahirenge siwa tubuh madinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas. Ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti timparang babanda sempajangnya dari kodima paci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandangnya itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun narul khatab. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Ya, cari pare ke kita adalah dosa tak. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih, maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah
beruduk dengan benar. Jadi kapan uduknya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, dari kebersihan, kemudian beruduk, baru masuk sholat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya, jadi tahap kedua kita harus perhatikan uduk. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal udu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'a wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beruduk, lalu dia perbaiki cara uduknya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalat salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini kita tahu. Malah jenne sampajan napaka singi cara nama jenne napalokkan atau tongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca bacaan meten itu sampajatan mamuarit na jampangi ki Allah taala pada badan ta jampangi ka. Ini luar biasanya kalau uduk benar. Ya. Lalu bagaimana cara uduk yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopuat makada uduk yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betonda pasuku ke syariat Anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betonda ipasuku syariat Anda. Rokonna. Nah, ipaki nyawa jende betonda kita harus aplikasikan apa makna uduk itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jenne sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar uduk. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wa amsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani ro'anange, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li rabbil hadats akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi ipat apa matun nyata koro, ya jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Nah, jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereki, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus, ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari keugian maka ada ipulis ya bani. Nah agar pamula bisa limata maknanya liseda, ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Ia dari hasil napak kinyawa ni jenina. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Nah, ia dari hasil napak kinyawa ni jenina dari limana. Nah, jadi syariah anda lebih bisa limana. Kemudian maknanya dia lo sambaran nala. Ia dari hasil maki tubuh di maki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki.
syariatnya akan berkumur-kumur. Tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jendekna retimunna. Terus lah bisa rubah kireke. Ya syariatnya bisa rubah tak. Tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta dari ko ijaga pandangan tak dia sambaran neta. Ya toh? Ibisa limata gang kasihku. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari yang dang ke milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga. Jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita tutup pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jendeta ipak kitubun ipakinya jendeta. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah kita masuk pada tahap ketiga. Ya tamar ini sampai jangir. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna. Harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan. Ajaran itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makamar nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami bapak ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah kita mulai dari mana ketika kita mau salat? Pertama rukunnya adalah niat ya pada ceng niat. Nah niat lagi di sini ada dua lagi pendapat ya ini mana pilih engkau maniat reke maniat memandi napa nakat akabereda ya sehingga model takbirnya itu seperti ini Allahu Akbar. Nah cita itu berarti mandiak memang ni napa nak kata kaberena. Angkat ke model yang kedua. Napun rilalangi dia dari tak kaberena. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari tak kaberena. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat toh Allahu Akbar. Jadi naturnya hati telala wakatai masam panjang Isa, wakatai masam panjang magharibi. Ia rumah tukannya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat isai. Jadi ini rumah tukar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama malam pelada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Berarti yoro mandi reke na malam peri. Wakata masa pajang isa 4 rakaat makmum. Malam pelada tuh. Ya cukup itu saja. Nah sabab puang Allah Taala, dek mana uding idit te pada rupa tawi. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masa ini puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan. Jadi mengrilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andregurta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau torek mata kabir begini. Allahu Akbar. Itu engkau torek Allahu Akbar. Engkau torek makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau torek nak kata Allahu Akbar. Jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kau ini ibarat jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya.
Ya, hanya itu saja digambar kelabat Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, iya Pak tarik salah ya. Ya, saya dapat itu ya dari Kendari. Nah, bukan porno ya. Nah, gambar kireke lalenda reke tahu. Maka dia rosong pajangnya kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke pintu na dicengge. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang mempraktikkan, ya ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya panggulnya maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira ripuang Allah Ta'ala ya bukuri lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori pengelatara secara koming artinya ijagai yang, ya, itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau semana reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, ya, terus ada lagi di bawah. Agak terus sudah jauh. Secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbir itu mampakku udah. Angkat lagi mampakku itu sudah ketinggalan itu di sama bagi da'ali itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah gitu. Ini soal siku-siku ya sejak gunung itu. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri satu istilahnya kan. Ya ladikoi. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka semata itu mampakku model. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Kalau di bawah begini dia betul kan mahal itu. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kan. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogyanya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe ka atakku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situ kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Nah, angkat tuh kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang manakah paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, agak bertanda, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apabila minta ma'ana bikari, apa yang saya baca. Jadi bukan berarti Nabi bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat apabila dari Nabi ma'ana bikari, apa yang saya baca. Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban yang tersirat. Coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa Bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi Bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kadang orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kiki mah kesini ipalopo Bismillah, ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini, detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca Bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca Bismillah, itu mengada-ada namanya kan? Jadi kalau saya dari beberapa hadis ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya, dia nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar yang lain keutamaan daripada Bismillah. Likul yamrin Bismillahirrahmanirrahim, falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak Bismillah palaikal barakah, runtuki barakah. Inilah ya istilahnya memahami secara interteks. Yaitu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Elok reke rokok imangnya, nah baca dia reke selesai baca Fatihah, nampak kata reke takabur. Allahu Akbar. Rukun imangi. Dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah, macu langsung. Apakah dapat rukun satu? Dapat. Tapi di sini ada 2. Ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sampai jangit dari ketiga Fatihah. Jadi saya ambil jalan tengah. Dareko mas buki ajak morekin tergesa-gesa. Nasa bangkal tahu lari. Lalu ajak lari. Kalau lari begitu yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat, ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi tartun aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak, ya. Itu masalahnya tuh. Jadi kita santai saja. Itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi. Ya, ditatap yang mau disujudi. Engkau reke nolade mapakwe. Jangan kecuali kalau darurat atau sakit. Atau engkau reke mapakwe mereka nasabah apa dikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti, ya. Jadi pada waktu ruku, kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikir ia sel darah putih dari kumakasi rokota dan tumanina. Nah, jadi kalau itu sempurna, insya Allah aman punggung kita dari penyakit nanti, insya Allah. Bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, harus lagi tumanina.
Ya tumanina artinya tenang sedikit, ya. Beberapa, ya katakanlah beberapa detik. Yang penting menyambung sedikit. Nampak sujud. Nah, jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tumanina lagi. Nah, setelah itu kita bangun. Nah, doa di antara dua sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli, tak ada pengang kasih kuat, warhamni tamasai kuat, wajburni tutupilah aibku kekuranganku kuat, warafani angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'afini berikanlah kesehatan, wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita ruku sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, risih dari itu motoe. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan, tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imamnya lepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu dari makmum. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, akan begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumanina sudah 6, i'tidal, tumanina, ya sujud 2 kali, tumanina, duduk antara 2 sujud, tumanina, tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu pulang dari sujud, langsung tu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke, nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa puangnya. Karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu Nabi ta, ya. Engkau tuh kada sa dan kali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Puangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan kamu gitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacanya seperti yang kita baca. Moto nyerikan Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete lalu nak panggil. Segala penghormatan sininna papa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah. Keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya mereka yang mana mereka alina mana panggil punai. Itulah omongannya mereka Nabi tari loro panggil, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Papi bali ni panggil. Aga papi bali ni panggil. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayyuhan nabi wahai nabi. Rahmat dan berkah. Ya, pamasin ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah sholat. Ya, jadi dia tuh sempajangnya pamase, dia tuh sempajang barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangnya, assalamu alayka, keselamatan atasmu, ayuhan nabi wa nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah sholat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mati Nabi agar apa minta? Assalamu alayna wa la ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami, ya. Wa la ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ila doanya hamba yang saleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang saleh.
rugi ki monorilino dari kode di pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh, hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Dan sebaliknya, laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Igai baris lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai jauh juga ipure ku gaudinre mak barisalen dari ternyata maka kita dari kupuran tu mas sampanya mak barisalen no ia tu sampai jauh ku gawe melore mendre ke sidratul muntaha tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Jadi ia harus sampai ku gawe elo mendre ke sidratul muntaha. Maka kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Soal itu terangkat naik. Elo ni mendre di Allah Taala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke sidratul muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati, karena tidak ada balasan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri, lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke sidratul muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya gesuk mana? Berarti dek gagal balasan pola kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tangha anil fahsya'i munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai jana terima Allah Taala yang dari itu dia nana puji mak belek gosip ada domba pauri muri mak pasal itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tammatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat naqisatan, dan kapan ditemukan salat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah salat. Jangan sampai ke amal-amal sampingnya pemegare ke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati, karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa, mebu pakai contohlah, ya mebu masjid, mebu imam, tapi sampainya tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi iro malaikat ireke ya yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke. Ya tapi mau beli kacai. Nah, ini amalmu. Ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, tak bukan nih.
Kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menurut awam mapa kurek agak gaya, dia nak buka gagak apa kuncinya. Kuncinya lengket sama kita. Nah, di gagak ini, macam ibu di bawah pak kurek ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Quraisy ya tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Ini secara secara syariat ya, dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan ya. Apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Amalannya sebenarnya itu pertama ajak salaiki jenda sempajak, ajar saja di sempajak, itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umur mustabihat wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum, karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman, karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram dan subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya saya rasa demikian karena waktu membatasi kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada seminya ke saya, dalam Muhammad Ustaz saya ada di Bone. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hindal mursalin wa hamal malaikatul karramin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa zakkirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman, majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau sewa waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha,
barang siapa yang memelihara salatnya, ni gini kita para kaiwi sampajanna, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampajanna irian dituripung Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakasingiwi yang para kayu sampajanna ipacakari bi atau tungan dari pung Allah Ta'ala dilino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian runti petunjuk dari pung Allah Ta'ala tak ongkai para kayu sampajanna. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan salat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta makasing carata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya wa man lam yuhafiz alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dek na para kai sampajanda dek na lulungan oleh Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup dek na macakka dek na makasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Pikogi carana supaya salatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya agar tanrana sampainya berkualitasnya ya riga sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara salatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya di mana kita mulai untuk melaksanakan salat supaya betul-betul salat kita benar, kita harus pahami dulu salat, asal usulnya salat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi salat itu pengertiannya dari kata as-salat itu berasal dari dua akar kata. Jadi salat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu shalla, bimakna doa. Jadi akar kata salat yang pertama itu disebut shalla, betuanna pak doangan. Jadi salat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi salat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimul zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, ya dari itu salat. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoy-coy. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sampajangnya ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sampajangnya dari kode 5 pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alienami maka dah kurang nama sampajang, tapi secara hakiki dia na sampajang. Nah sahabat, ia tu sampajangnya ia panatim parangi pintuna dari kuma pacing itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan, hukumnya reke pas sampajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal hukumnya pas sampajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang, atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya salat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sopoi maka dah engka dua perlu ipacingi watak kalewe. Tubuh malahirenge, siwa tubuh madinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saja di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas. Ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampajangnya dari kodi mapaci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandangnya itu istighfar. Jadi istighfar itu kalau Rasulullah SAW al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul khatam. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yaro cari pare ke kita adalah dosata. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih? Maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk sholat. Jadi umpamanya ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya, jadi ini tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama sholat, fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat sholat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacaannya, qalatis salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi minta nigi tahu
mala jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokkan atau tongi sampajanna napaka singi rukunna sujudnya si baca bacaan menten itu sampajanta mamuarit na jampangi ki pon taala pada pada na jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Jadi narampin itu pandita sopuat makada. Wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende batonda pasuku ke sare anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende batonda ipasuku sare anda. Rokonna. Ipaki nyawa jende batonda kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Di mana 2? Ya karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4 sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Madani roh enangnya. Ya, kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li hadas akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi ipat tapa matun nyata koro, ya jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus, ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari KUG maka ada ikulis apa nih? Agar pamulai bisa limata maknanya lisena ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Ia dari asal napak kinyawa ni jenena. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Ia dari asal napak kinyawa ni jenena dari limana. Jadi syariah anda bisa limana. Kemudian maknanya dia lo sambaran nala. Ia dari asal baki tubuh di baki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jenena ritibuna. Terus lah bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Bisa limata gang kasiku. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari yang ke milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga, jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah nonroki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah.
Jadi kalau kin rutu pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta ipaki tugun ipaki jenneta. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah kita masuk pada tahap ketiga. Ya tamari ini sempajangnya. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan. Ajaran itu dikaji harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makamar nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana ketika kita mau salat? Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng nyata. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mana pilih? Engkau maniat reke, maniat memang ni napa nak kata kabareda. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti maniat memang ni napa nak kata kabareda. Angkat reke model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takbirena. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takbirena. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masampajang Isa, wakatai masampajang magharibi. Ia normatulkan ya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat Isa. Jadi yang normatulkan reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama lampel ada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Berarti yoro mandia reke na palampeli wakata masampajang Isa 4 rakaat makmumah. Ai malam pelada tuh. Ya, cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala dek mana ding idite pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masampajang sini puang Allah Taala, ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan? Jadi mau rilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andregruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau reken mata kabir begini, Allahu Akbar. Itu engkau reken Allahu Akbar. Engkau reken makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau reken nak kata Allahu Akbar. Jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kau ini ibarat jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Iya Pak tarik salah ya. Ya saya dapat itu ya dari Kendari. Bukan porno ya. Nah gambar kireke lalenda reke tahu. Maka dia rosong pajangnya kan pintu kebaikan. Nah hubungkan reke pintu na dicengih. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini?
Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang mempraktikkan ya ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya pengulama kepada kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolu kira-kira ribuan Allah Ta'ala ya bukuri lino. Nah itulah maknanya angkat takbir. Jadi ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah ini isyarat bahwa dari lori Allah Ta'ala secara koming artinya ijagai yang ya itu dasarnya, alasannya toh. Nah ada juga seperti ini. Atau semana reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, ya terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jauh. Aja secara koming udah ajar sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat agbareda mapakku deh. Angkat lagi mapakku itu sudah ketinggalan itu di sama bagi dali itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah gitu. Ini soal siku-siku sejagur rumah tuh. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri haus satu istilahnya kan. Ya lagi kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka sematu itu mapaku model ini. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Kalau di bawah begini dia betul kan mahal itu. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kan. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe ka atakku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situlah kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Nah, angkat tuh para poin. Nah saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ada tanda, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apa beli Nabi tak? Ma'ada bikari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi tak bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi tak ma'ada bikari. Apa yang saya mau baca? Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji nih ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa?
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita, sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kan orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kikai maka sehingga ipalopoi bismillah ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini, detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah, itu mengada-ada namanya kan. Jadi kalau saya dari beberapa hadis ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar lain keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah falaikal barakah, runtuki barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi itu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Elok dari reke rokok imangnya, nak baca di reke selesai baca Fatihah, nampak kata reke takapu Allahu Akbar. Rokok imangnya, dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah, macam langsung. Apakah dapat rukuk satu? Dapat. Tapi di sini ada 2, ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la solata liman la Fatihah lah. Dia nasa sampai jangit dari ketiga Fatihah. Jadi saya ambil jalan tengah. Dareko Mas Buki ajak morekin tergesa-gesa. Nasa bangkal tahu lari. Lalu ajak lari. Kalau lari begitu, yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat. Ya, karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi taruh nilai aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya. Itu masalahnya terjadi, kita santai saja. Itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya. Rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi. Ya, ditatap yang mau disujudi. Engkau reke nolade mapakwe. Jangan, kecuali kalau darurat atau sakit. Atau engkau reke mapakwe mereka nasabah mapadikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti. Ya. Jadi pada waktu ruku, kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikri ia sel darah putih dari kumakasi rokota dan tumanina. Jadi kalau itu sempurna, insya Allah aman punggung kita dari penyakit nanti, insya Allah. Bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, harus lagi tumanina. Ya, tumanina artinya tenang sedikit, ya. Katakanlah beberapa detik. Yang penting menyamun sedikit. Nampaki sujud. Jadi pada waktu sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian tumanina lagi. Setelah itu kita bangun. Doa di antara 2 sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ, di doa antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat, warhamni tamasai kuat, wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat, warafani angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'afini berikanlah kesehatan, wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita
inginkan. Engkau mana kelapan di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, resesi dari itu mau ya. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imam ngelepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu keluar makmum. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumak nina sudah enam, i'tidal, tumak nina, ya sujud 2 kali, tumak nina, duduk antara 2 sujud, tumak nina, tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu dari sujud, langsung tu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke, nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tahu kada saat dan kali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Buangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan begitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacaannya seperti yang kita baca. Moto nyereke Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete dulu nak panggil. Segala penghormatan sininna bapa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah. Keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai. Itulah omongannya reke Nabi tari loro panggil, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Papi bali ni panggil. Aga papi bali ni panggil. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi. Rahmat dan berkah. Ya, pemasan ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah sholat. Ya, jadi dia tuh sempajangnya pemasan, dia tuh sempajang barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi buangnya. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah sholat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mata Nabi agar apa minta? Assalamu alayna wala ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami, ya. Wala ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ilah doanya hamba yang saleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang saleh. Rugi ki mau norilino nareko ini pancai itu saleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh, hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya, laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab,
tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati, mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Igai baris lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ipura juga udinre, mak barisalen dari ternyata makanya minta dari kuburan tuh masam pajak mak barisalen no, ia tuh sampai jangan gawe melore mendre ke sidratul muntaha. Tum masuk ila sama hatta ila sidratul muntaha. Jadi ia harus sampai gawe elo mendre ke sidratul muntaha. Makanya kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Sholat itu terangkat naik. Elo di mender di Allah Ta'ala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke sidratul muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati. Karena tidak ada balansan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia, wajib ada laporan kita ke sidratul muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah yang biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan kejiran mungkar, pokoknya gitu mana? Berarti dek gagal balasan pola kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tanha anil fahsya'i munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tanda-tanda sampai jangan terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana punya mak belek gosip ada domba pawri muri mak pesan itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tammatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dan kapan ditemukan sholat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai reke amal-amal sampingnya pemegang reke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati, karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka reke tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai luar biasa, mebu apa kue. Contohlah ya mebu masjid, mebu imam, tapi sampainya tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke. Ya, tapi mundur bilik kaca. Nah, ini amalmu, ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, mundur bawa mapa kurang agak gay, dia udah buka, dia gagak apa kuncinya? Kuncinya lengket sama kita. Nah, dia gagak tadi, iya masjid, ipon di bawah mapa kurang ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Quraisy ya tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat ya, dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan. Ya, apa amalan tambahan? Jadi kalau
mau betul-betul khusyuk salat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan salat. Kehusukan salat itu adalah konsentrasi, jauh dari gangguan, ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama, ajak nasalaiki jenda sempajak, ajar saja di sempajak. Itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan, ya. Karena Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum, karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman. Karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram, riba, subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya, saya rasa demikian karena waktu batas kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Tanda tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada semia ke saya, dan Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya, ni gini kita para kaiwi sampajanna, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampajanna dirian dituripung Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakai singiwi yang para kayu sampajanna
ipajakari bi atau tungan dari Allah Ta'ala di nino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian beri runtuh petunjuk boleh Allah Ta'ala tak onte para kayu sampai jannah. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan salat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasing carata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakum lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu deh na para kai sampai jannah deh na lulungan boleh Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup di nama cakap, di nama kasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Piku bicarana supaya salatnya na tarima Allah Ta'ala, dan apa indikatornya aga tanrana sampainya berkualitas yariga sampainya na tarima puangnya. Ini yang harus kita cross check ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya, di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama yaitu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua, wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, yaitu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoi-coi. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajangi ya dari itu kebersihan.
Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sampajange dari kode lima pacing. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nami maka dah kurang nama sampajang, tapi secara hakiki dia na sampajang. Nasabah ia tu sampajange ia panatim parangi pintuna dari koma pacing itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan oknumnya reke pas sampajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal oknumnya pas sampajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang, atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya sholat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau sholat at-tuhur. Kunci sholat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sopoi maka dah engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge, siwa tubuh man dilrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani masuk saja di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas. Ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampajangnya dari kodima panci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandangnya itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun sunuba kama ta'kulun darul khatab. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosata. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih? Maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk salat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis salat bermasalah. Ya, jadi ini tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'a wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalatis salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini kita tahu malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalok kana totongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca-baca anak menten itu sampajanta mampuarit na jampangi ki pon taala pada na jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopuat makadah. Wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh dan ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ni ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betonda pasuku ke sare anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betonda ipasuku sare anda. Rokonna. Nah, ipaki nyawa jende betonda kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan
Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini, hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat, dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat-pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4. Sesuai apa ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Muhammadani roh enangnya, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl rabbil hadats akbar fardhu taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya. Itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya, tidak mungkin langsung cuci muka. Kamu lihat tangan. Jadi lipat apa matun nyata koro. Ya, jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro. Ya, ini mana pilih. Nah, jadi di sinilah pada waktu kita berwudu, ya. Mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus. Ya, serba digosok bagus. Ya, sampai kaki. Nah, kalau itu sudah sempurna, insya Allah, sisa kita maknai. Istilah dari keugian makanya ikulis apa nih? Nah, agar pamulai bisa limata. Maknanya, disena, ya dari itu jaga tangan kita, jangan sembarang ambil. Ia dari hasil napak kinyawa ni jenina. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai, ajak lalu na sambaran nala limata. Nah, ia dari hasil napak kinyawa ni jenina dari limana. Nah, jadi syarianda lebih bisa limana. Kemudian maknanya delo sambaran nala. Ia rasa baki tubuh di baki nyawa. Ya, kamu begitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jendina ritibunda. Nah, terus ma bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Nah, ibisa limata gang kasihku, ya, ia limata usahakan reke pakai makareso, aja dari yang datang milau. Itulah salah satu maknanya. Nah, kemudian ibisa linrota reke, maknanya pikiran kita jaga, aja jangan pikir salah, aja pikir lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar, kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah non roki barakah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu, hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita tutup jampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta ipaki tubun ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah, kita masuk pada tahap ketiga, ya tamarini sempajangnya. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan ajaran tulis kacuci. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makamar nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana?
ketika kita mau salat. Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mana pilih. Engkau maniat reke, maniat memandi napa nak kata kabarina. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu. Berarti maniat memandi napa nak kata kabarina. Angkat reke model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takbirina. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takbirina. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masam panjang isya, wakatai masam panjang maghribi. Ia rumah tukannya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, maghribi manasan 4 rakaat isya. Jadi ini rumah tungkar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama lampel ada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Nah, berarti yoro mandi reke na palamperi wakata masam pajang isa patan raka makmum. Ai malam pelada tuh. Ya cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala dek mana ding idit te pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masam desen di puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan? Nah, jadi mau rilalan dari niat. Ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya, karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak ada tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andreguruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau tuh mata kabar begini, Allahu Akbar. Itu engkau tuh Allahu Akbar. Engkau tuh makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau tuh nak kata Allahu Akbar. Ah, jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau dipakai jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, ia tarekat salah ya. Ya saya dapat itu ya dari Kendari. Nah, bukan porno ya. Nah gambar kireke lalenda reke tahu maka deh iro sampajangnya kan pintu kebaikan. Nah hubungkan reke iro pintu na dicenge. Maka ada tarekat salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang memperhatikan, ya ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya panggulan maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira ripuang Allah Taala ya bokori lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori pengelatara secara koming artinya ijagai yang ya, itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau sebenarnya reke, secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang andre.
Nah, ya terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jawab. Serik komer udah ajar sama tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat agbarina, mapak udah. Angkat lagi mapak itu sudah ketinggalan itu di sama bagi dalih itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah. Misal siku-siku sejak gunung itu. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu, ya kita ambil jalan tengah. Khair umri ausat itu istilahnya kan, ya lah dikoy. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok, ya maka si mati mau pakai model ini. Ya kalau begini kan orang, nasi mereka kedinginan. Ya toh, kalau di bawah begini, dia itu kan mahal itu. Nah, jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kok. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allah berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu puangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe kah atakku. Nah, masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dia Allah Ta'ala na puji-puji kasih atakku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situ kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Nah, angkat tuh kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, apa tanda? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak papu beli nabi tak, ma'ana bikari. Apa yang saya mau baca? Jadi bukan berarti nabi tak bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari nabi tak, ma'ana bikari. Apa yang saya mau baca? Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kadang orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kiki mah kasih ipalopo bismillah na. Ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada di sini detoma gagarikan larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah. Oh, itu mengada-ada namanya kan? Nah, jadi kalau saya dari beberapa referensi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya, dia nagaga masalah, ya kan? Nah, lalu kita ambil lagi dasar lain keutamaan daripada Bismillah. Likul yamrin Bismillahirrahmanirrahim, falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah.
Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak na bismillah, palaikal barakah, runtuh barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi terus sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup, yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Dia reke rokok imangnya, nah baca di reke selesai baca Fatihah, nampak kata reke takabur Allahu Akbar. Rokok imangnya dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung. Apakah dapat ruku satu? Dapat. Tapi di sini ada 2, ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sempajangit dari ketiga Fatihah. Jadi saya ambil jalan tengah. Dareko Mas Buki ajak morekin tergesa-gesa. Nasa bangkal tau lari. Lalu ajak nah. Lari, kalau lari begitu, yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat, ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi taruh aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya. Itu masalahnya tuh. Jadi kita santai saja. Itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi, ya, ditatap yang mau disujudi. Engkau torek nolade mapakwe, jangan kecuali kalau darurat atau sakit, atau engkau torek mapakwe mereka nasabah apa dikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti, ya. Jadi pada waktu rukuk kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikir ia sel darah putih dari kumakasi ngerokota dan tumanina. Nah, jadi kalau itu sempurna insyaallah aman punggung kita dari penyakit nanti insyaallah. Bangun dari ruku sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd harus lagi tumanina. Ya tumanina artinya tenang sedikit, ya. Katakanlah beberapa detik. Yang penting menyamun sedikit. Nampaki sujud. Jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian tumanina lagi. Setelah itu kita bangun. Doa di antara 2 sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara 2 sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat, warhamni tamasai kekuat, wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat, warafani angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'afini berikanlah kesehatan, wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Sudah itu baru kita sujud lagi. Baca seperti tadi. Bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, risesi dari itu matuai. Itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imamnya lepang yolo ini materu salah tuh. Jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu dari makmumnya. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Akan begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumanina sudah 6, i'tidal, tumanina, ya sujud 2 kali, tumanina, duduk antara 2 sujud, tumanina, tasyahud. Di sini lagi tasyahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya,
setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu pula dari sujud, langsung tu majelis apa kue, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu apa kue? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada dua model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa puangnya. Karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tu kada sah dan minangkali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Puangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan kamu gitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacanya seperti yang kita baca. Moto nyerikan Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu puangnya. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete lalu nak puangnya. Segala penghormatan sininna bapa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah. Keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reken yang mana reken alina mana puangnya punai. Itulah omongannya reken Nabi tari loro puangnya, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Papi bali ni puangnya. Aga papi bali ni puangnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayyuhan nabi wahai nabi. Rahmat dan berkah. Ya, pamas ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah salat. Ya, jadi dia tu sempajangnya pamas, dia tu sempajang barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangnya, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, mati Nabi ta. Agar apa minta? Assalamu alayna wa la ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami, ya. Wa la ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ila doanya hamba yang soleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Rugi ki monorilino nareko diri pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh, hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya, laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir, ya. Setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam. Ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibadah selengi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ikuran juga udinre mak berselen dari ternyata maka kita dari kuburan tu masam pajak mak berselen no ia tu sampai janu gawe melore mendre ke Sidratul Muntaha tu masuk ila sama hatta ila Sidratul Muntaha. Jadi ia harus sampai gawe mendre ke Sidratul Muntaha. Maka kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah,
apa maksud dan tujuannya? Sholat itu terangkat naik. Elo ni menda di Allah Ta'ala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke sidratul muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati. Karena tidak ada balasan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia, wajib ada laporan kita ke Sidratul Muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya gesok mana? Berarti dek gagal balasan oleh kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tanha anil fahsya wal munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai yang terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana puji mak belek gosip ada domba power muri mak sudah itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingareta. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tamatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat naqisatan, dan kapan ditemukan salat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah salat. Jangan sampai reke amal-amal sampingan pemegang reke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati. Karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka reke tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa. Mebu mapak kue. Contohlah, ya mebu masjid, mebu lima kue. Tapi sampai tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi iro malaikat ireke, ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke. Ya, tapi mau beli kacai. Nah, ini amalmu, ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, tak bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menrubah awami mapak kurang agak gay, dia nak buka gagak apa kuncinya? Kuncinya lengket sama kita. Dari gagak kata ini, masjid ipon di bawah mapak kurang dia dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Quraisy, ya, tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat. Ya, dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan. Ya, apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan, ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama ajak salaiki jenazah sempajak, ajar saja di sempajak, itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik, jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan, ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umur mustabihat wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum, karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman, karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram, riba, subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita.
Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya saya rasa demikian karena waktu batas kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada seminya ke saya, dalam Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul karramin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nura wala burhana wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Abi ibnu Halfah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau sewa waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampajannah. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampajanda dirian dituripung Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakasingiwi yang para kayu sampajanda ipacakari bi atau tungan dari pung Allah Ta'ala di lino lebih pembantu di akhirat. Wa burhanan, kemudian dirunti petunjuk boleh pung Allah Ta'ala tak ongkai para kayu sampajanda. Wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan salat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta magasing icarata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan.
Jadi tahu dia na parakai sampajana dia na lulungang poler ko Allah Taala keterangan apa penerangan hidup dia nama cakap dia nama kasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah sholat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah sholat. Pikugi carana supaya sholatnya natarima pun Allah Ta'ala. Dan apa indikatornya? Aga tanrana sampainya berkualitasnya ya rika sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya lahir batin dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar. Kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama ia dari itu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya itu dari akar kata yang kedua wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihim zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi bertanda orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, ya dari itu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoy-coy. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur, miftahu salat at-tuhur, kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sampajangnya ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sampajangnya dari kode 5 paci. Jadi banyak saudara-saudara kita alih nabi maka dah kurang nama sampajang, tapi secara hakiki dia na sampajang. Nah sahabat, ia tu sampajangnya ia pana timparangi pintuna dari koma paci itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan, hukumnya reke pas sampajang, tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal hukumnya pas sampajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya.
Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya sholat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan mungkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau sholat at-tuhur. Kunci sholat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sokoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge siwa tubuh man dinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas, ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampai jangi dari kodi mapaci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandang itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul khatam. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosa. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih? Maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk sholat. Jadi upanda ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya. Jadi tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha, qalat salat, hafizakallah kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalat salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallah kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini kita tahu. Mala jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokan atau tongi sampajan napaka singi rukuna sujudnya si baca bacaan menten itu sampajanta mamuarit na jampangi ki Allah taala pada badan ta jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sopuat makada wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini paki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini paki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betonda pasuku ke syariat Anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betonda ipasuku syariat Anda. Rokonna. Nah, ipaki nyawa jende betonda kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariatna jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wa amsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga
pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita, ya. Kalau pendapat-pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4 sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Madani roh enangnya, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li rabbil hadats akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil air wudu mulai tangan, cuci tangan kan, ya. Itu suku narikin nasabah kembali ke jenis sampahnya, tidak mungkin langsung cuci muka, kamu mulai tangan. Jadi lipat tapa matun nyata koro. Ya, jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya, ini mana pilih. Nah, jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya, mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya, serba digosok bagus, ya, sampai kaki. Nah, kalau itu sudah sempurna, insya Allah, sisa kita maknai. Istilah dari KUG makanya ipulis ya bani. Nah, agar pamula bisa limata. Maknanya liseda. Ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Ia dari asal napak kinyawa ni jenena. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Nah, ia dari asal napak kinyawa ni jenena dari limana. Nah, jadi syarianda na bisa limana. Kemudian maknanya dia sambaran nala. Ia dari asal maki tubuh di maki nyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga selanjutnya. Berkumur-kumur ki, syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Ia rasa dapat kinyawa ni jendina ritimuna. Nah, terus lah bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Nah, bisa limata gang kasihku. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari yang dak milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga. Jangan pikir salah, jangan pikir kalau lain. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insyaallah non roki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita rutu pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jendeta ipak kitubun ipakinya jendeta, masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah kita masuk pada tahap ketiga, ya tamarini sampajangnya. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya ada yang berpendapat ada 13. Ya kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya tasawuf amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan. Ajaran itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu makamala nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana ketika kita mau salat? Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng nyata. Nah, niat lagi di sini ada 2 lagi pendapat. Ya, ini mau dipilih. Engkau maniat reke, maniat memandi napa nakat akabereda. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti mandiak memani napa nak kata kaberena. Angkat ke model yang kedua. Napun rilalang ini dari takaberena. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalang ini dari takaberena. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masam panjang isa, wakatai masam panjang magharibi. Ia rumah tukannya
Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, mangaribi manasan 4 rakaat isai. Jadi yang di rumah tungkar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama malam pelada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan. Nah, berarti yoro mandi reke na malam peri. Wakata masa pajang isa 4 rakaat makmum. Ai malam pelada tuh. Ya cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala, dek mana uding idit te pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada wakata masa desen di puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan. Nah, jadi mengilalen dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih Eluki Mala yang model kedua atau Eluki Mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya, karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan. Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi ya Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau panggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal ya Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya ya Andre Bruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau torek mata kabir begini. Allahu Akbar. Itu engkau torek Allahu Akbar. Engkau torek makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau torek nak kata Allahu Akbar. Ah, jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau ibarat jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, ia Pak salah ya. Ya, saya dapat itu ya dari Kendari. Nah, bukan porno ya. Nah, gambar kereke lalena reke tahu. Maka dia harus pajangi kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke iro pintu na dicengge. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Nah, jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Nah, lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang memperhatikan ya ini. Ya toh? Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya ya panggulnya maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira rikuang Allah Ta'ala ya bukuri lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi, ya kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh. Tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori pengelatara secara koming artinya ijagai yang ya itu dasarnya alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau semana reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, ya terus ada lagi di bawah. Agak terus sudah jawab. Secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbir dah mapak dia. Angkat lagi mapak itu sudah ketinggalan itu di sama bagi da'ali itu sebenarnya. Karena saya ada pedan di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah ki. Ini soal siku-siku ya sejak rumah tuh. Nah, jadi di antara beberapa penempatan tangan itu ya kita ambil jalan tengah. Khair umri satu istilahnya kan. Ya ladiko. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok ya maka semata itu mapak kemudian. Ya kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Ya kalau di bawah begini dia mati kan mahal itu.
Jadi ya kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu pendapatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kan. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu kuangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu kuangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, ya 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogyanya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe kah ataku. Nah, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia itu Allah Ta'ala na puji-puji kasih ataku. Nah, balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam salat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya, karena di situlah kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan, ngapa bicurbi kan? Nah, angkat orang kalau poin. Nah, saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya, kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Nah, ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, apa tanda? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apa beli Nabi kita? Ma'ada bikari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi kita bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi kita, ma'ada bikari. Apa yang saya mau baca? Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban yang tersirat. Nah, coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Inilah pendapat ulama kita sehingga lebih baik dipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kan orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kikai maka sehingga ipalopo bismillah na, ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini, detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan, jangan baca bismillah. Oh, itu mengada-ada namanya kan? Nah, jadi kalau saya dari beberapa revisi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar yang lain keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi disitulah dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah digaga barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah palaikal barakah runtuki barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi itu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tubuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat
apa namanya salat, elok direke rokok imange, na baca di reke apa selesai baca Fatihah, na pangkat reke takabbu Allahu Akbar. Rokok imange dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah macu langsung. Apakah dapat ruku satu? Dapat. Tapi di sini ada dua, ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la salata liman la Fatihah lah. Dia nasa sempajangit dari ketiga Fatihah. Nah, jadi saya ambil jalan tengah. Dareko Mas Buki ajak morekin tergesa-gesa. Nasa bangkal tau lari, lalu ajak nah. Lari, kalau lari begitu, yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat, ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi tartun aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak, ya. Itu masalahnya tuh. Jadi kita santai saja. Nah, itulah perlunya pemahaman, ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya, rukun yang kelima adalah rokok. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi, ya, ditatap yang mau disujudi. Nah, engkatore ke nolade mapakwe, jangan, kecuali kalau darurat atau sakit, atau engkatore ke mapakwe mereka nasabah apa dikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti, ya. Jadi pada waktu rukuk, nah, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masikir ia sel darah putih dan dari kumakasi rokota dan tumanina. Nah, jadi kalau itu sempurna, insyaallah aman punggung kita dari penyakit nanti, insyaallah. Nah, bangun dari ruku sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, harus lagi tumanina. Ya, tumanina artinya tenang sedikit, ya. Beberapa, ya katakanlah beberapa detik. Yang penting menyamun sedikit. Nampaki sujud. Nah, jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tumanina lagi. Nah, setelah itu kita bangun. Nah, doa di antara dua sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat, warhamni tamasai kuat, wajaburni tutupilah aibku kekuranganku kuat, warafani angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki, wahdini berikanlah petunjuk, wa'afini berikanlah kesehatan, wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa, hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, risesi dari itu matuai. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imam yang lepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu keluar imam mungkin. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, akan begitu Bapak Ibu, ya. Ya, hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumanina sudah 6, i'tidal, tumanina, ya sujud 2 kali, tumanina, duduk antara 2 sujud, tumanina, tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya, setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu pulang dari sujud, langsung tu majelis mapakwe, baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis tu mapakwe, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke, nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menre ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tuh kada sah dan minangkali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah.
Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Uangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan, begitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacanya seperti yang kita baca. Moto nyereke nabita. Agar apa nabita lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Nabita mete lalu nak panggil. Segala penghormatan sininna bapa garaja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah. Keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai. Itulah omongannya reke Nabi tari loro panggil ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Papi bali ni panggil. Aga papi bali ni panggil. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wahai nabi. Rahmat dan berkah. Ya, pamasin ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah sholat. Ya, jadi dia tuh sempajangi pamase, dia tuh sempajangi barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangi, assalamu alayka, keselamatan atasmu, ayuhan nabi wahai nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah sholat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, maka Nabi agar apa minta? Assalamu alayna wala ibadillah sholihin. Keselamatan atas kami, ya. Wala ibadillah sholihin dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ilah doanya hamba yang soleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Rugi ki mau norilino nareko dari pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh, hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibarat lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai jauh juga ikuran juga udinre mak berselen dari ternyata maka kita dari kuburan tuh masam pajak mak berselen no ia tuh sampai jauh gawe melori mendre ke Sidratul Muntaha tuh masuk ila sama hatta ila Sidratul Muntaha. Jadi ia harus sampai gawe elo mendre ke Sidratul Muntaha. Makanya kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Soalnya itu terangkat naik. Elo ni mendre di Allah Taala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke Sidratul Muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati. Karena tidak ada balansan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke Sidratul Muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia.
Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya iges mana? Berarti dek gagal balasan pola kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tangha anil pasal mungkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai yang terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana punya mak belek gosip ada domba pawri muri apa sudah itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isingaleta hati-hati kita ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tamatan, kapan ditemukan salat kita sempurna, kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat naqisatan, dan kapan ditemukan salat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah salat. Jangan sampai ke amal-amal sampingnya pemegare ke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati. Karena ini kunci utama dulu. Ya, megare kita tahu, wah amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa. Mebu mapak kue. Contohlah, ya mebu masjid, mebu imam kue. Tapi sampai tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke ya yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke. Ya tapi mau beli kacai. Nah, ini amalmu. Ini kirimanmu dari keluargamu. Nah, tak bukan nih. Nah, kuncinya lengket sama yang bersangkutan. Adalah sholat. Jadi orang yang tidak beres sholatnya atau tidak sholat, menurut awam mapa kurek agak gaya, dia tidak buka, dia gagak apa kuncinya lengket sama kita. Nah, dia gagak ini, macam ipon di bawah pak kurek ini dimati. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Dan begitu juga saya dengar langsung dari kajiannya Prof. Quraisy ya tentang ini Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi itulah sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara sholat yang benar. Nah, ini secara secara syariat ya, dan tambah sedikit lagi bagaimana supaya sholat ini betul-betul jangan terlalu banyak gangguan dari setan ya. Apa amalan tambahan? Jadi kalau mau betul-betul khusyuk sholat kita Bapak Ibu, karena intinya di situ kehusukan sholat. Kehusukan sholat itu adalah konsentrasi jauh dari gangguan ya, sehingga bisa terlaksana semua rukun-rukunnya sampai selesai salam. Nah, amalannya sebenarnya itu pertama ajak salaiki jenazah sempajak, ajar saja jenazah sempajak, itu amalan pertama. Kemudian amalan kedua, makanan minuman harus betul-betul kita perhatikan baik-baik. Jangan masukkan ke tenggorokan kita, ke mulut kita kalau diragukan ya, karena Nabi mengatakan al halalu bayin wal haramu bayin wa bainahuma umur mustabihat wa man waqafil haram siapa yang terjerumus ke dalam subhat waqafil haram, ujung-ujungnya haram. Jadi kalau diragukan minuman dan makanan jangan diminum, karena itu subhat. Insya Allah kalau kita hindar seperti itu aman, karena makanan haram, riba, subhat itu dimasuki setan. Jadi itu sehingga kita dilarang makan haram dan subhat. Kenapa? Karena pintu setan terbuka masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau kita tutup, kita hindar semua itu, dia gagal rekin dan pertama. Jadi itulah amalannya Bapak Ibu. Ya saya rasa demikian karena waktu membatasi kita. Jadi ajak kajian kita pada malam ini di antara maghrib saja. Karena tuan rumah tidak ada di rumah, dia ada SMS ke saya, dalam Muhammad Ustaz saya ada di Boneh. Jadi saya mau balik saja ke Mangkosa ini. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna bima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim bil ghaibi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kajian kita adalah hikmah dan rahasia salat. Hikmah dan rahasia salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي ابن حلفة. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara salata yauman. Majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau waktu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Jadi Nabi SAW pernah berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr tentang salat. Faqala, Nabi mengatakan, man hafadha alaiha, barang siapa yang memelihara salatnya. Ni gini kita para kaiwi sampai jannah. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Baginya dia memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita para kayu sampai jannah dirian dituripung Allah Ta'ala yang itu cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi betul anda tahu ongkai pakai singiwi yang para kayu sampai jannah ipacakari bi atau tungan dari Allah Ta'ala di nino lebih pembatu di akhirat wa burhanan, kemudian dirunti petunjuk boleh Allah Ta'ala tak onkai para kayu sampai jannah wa najatan, dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu rahasia salat. Jadi sisa masalahnya bagaimana caranya melaksanakan sholat secara benar. Dapat dipastikan, dapat diyakini bahwa upanna sampajatta makasing icarata mulai dari awal sampai akhir itu insya Allah kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Tapi sebaliknya waman lam yuhafidh alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara sholatnya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan, tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan. Jadi tahu dia nak parakai sampai jannah, dia nak lulungan oleh Allah Ta'ala keterangan apa penerangan hidup, dia nak macakkan, dia nak kasih atau tunganda lahir batin, kemudian tersesat juga hidupnya dan dapat dipastikan tidak akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amal yang paling utama harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita adalah salat. Jadi amal yang paling utama perlu kita prioritaskan adalah salat. Pikugi carana supaya salatnya natarima pun Allah Ta'ala, dan apa indikatornya agar tanrana sampainya berkualitasnya ya rega sampainya natarima puangnya. Ini yang harus kita cross check. Ajak dari asalnya nama sampainya. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, insya Allah kehidupannya
lahir batin, dunia dan akhirat itu dapat dipastikan akan selalu terpetunjuk dari atas. Ya, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan-tahapannya di mana kita mulai untuk melaksanakan sholat supaya betul-betul sholat kita benar, kita harus pahami dulu sholat, asal usulnya sholat. Jadi saya ambil dari pendekatan bahasa dulu ya. Jadi sholat itu pengertiannya dari kata as-sholat itu berasal dari dua akar kata. Jadi sholat itu berasal dari dua akar kata. Akar kata pertama ia dari itu sholat, bimakna doa. Jadi akar kata sholat yang pertama itu disebut sholat, betuanna pak doangan. Jadi sholat itu adalah doa yang sangat sempurna. Ya, doa yang sangat sempurna. Lalu yang kedua, akar kata yang kedua wasalah. Jadi wasalah artinya hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi salat itu adalah alat komunikasi, ya alat komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Ya, itu dari akar kata yang kedua wasalah. Jadi itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah berkalam, duribat alaihimu zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi betul anda, orang yang tidak menyambung hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia secara baik, maka kehidupannya itu hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Nah, jadi untuk membangun hubungan antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah, ya dari itu salat. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara di mana kita memulai salat supaya bisa betul-betul benar? Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, baru kamu katakan, baru kamu amalkan. Jadi salat itu punya ilmu. Ya, kapan kita tidak ilmui lalu kita lakukan, itu namanya kacoi-coi. Jadi singkat saja Bapak Ibu, kita memulai salat pertama sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, miftahu salat at-tuhur. Miftahu salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi pak kuncinya tu sempajange ya dari itu kebersihan. Jadi di sini dulu kita mulai. Dia nanti parangi babanna sempajange dari kode 5 paci. Jadi banyak saudara-saudara kita alien nami maka ada kurang nama sempajang, tapi secara hakiki dia na sempajang. Nah sahabat, ia tu sempajange ia pana timparangi pintuna dari kumapaci itu tonga. Sehingga kita lihat di lapangan, hukumnya reke pas sempajang. Tapi toh kenapa masih banyak korupsi? Kenapa masih banyak ambil barang-barangnya orang? Padahal hukumnya pas sempajang. Sementara tanda salat yang diterima, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi disitulah kita bisa pahami bahwa kalau ada orang masih suka mengambil haknya orang atau masih suka melakukan sesuatu yang perbuatan keji dan munkar yang masukkan tadi Al-Quran, berarti itu indikator salatnya ditolak, salatnya tidak diterima. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana supaya salat itu betul-betul dapat kita tercegah dari semua perbuatan keji dan munkar? Di mana kita mulai? Di sinilah. Ya, mitau salat at-tuhur. Kunci salat adalah kebersihan. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan. Pertama, kebersihan jasmani itu sendiri, dan yang kedua, kebersihan hati. Jadi istilah dari pandita sokoi makada engka dua perlu ipacingi watak kaliwe. Tubuh man lahirenge, siwa tubuh man dinrunge. Jadi jasmani dan rohani. Jadi rohani maksud saya di sini adalah hati. Jadi mari kita lakukan pembersihan secara intensif tentang jasmani. Makanya Bapak Ibu perlu dipahami bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar.
Itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi badan kita, pakaian kita harus dibersihkan betul-betul ketika kita mau melaksanakan sholat. Harus bersih dari najis, dari hadas, ya. Jadi ini semua harus diperhatikan. Karena Nabi sampaikan tadi, kalau tidak bersih itu, maka sholat tetap tertutup. Dia nanti parang babanda sampai jangi dari kodi mapaci. Nah, ini harus diperhatikan pertama. Nah, lalu kebersihan jasmani rohani atau hati adalah istighfar. Jadi jangan dipandang itu istighfar. Jadi istighfar itu oleh Rasulullah SAW, al istighfar ta'kulun zunuban kama ta'kulun darul hatab. Jadi sebenarnya istighfar itu dapat memakan dosa-dosa kita di dalam hati, karena kotoran hati itu adalah dosa. Yang cari pare ke kita adalah dosa tak. Jadi bagaimana supaya dosa itu bisa bersih, maka perbanyak istighfar. Jadi intinya istighfar itu adalah alat pembersih hati. Alat pembersih hati. Jadi kalau ini diintensifkan, kita perkuat ini, insya Allah tahapan pertama sudah selesai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian tahapan kedua adalah berwudu dengan benar. Jadi kapan wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak diterima. Karena tahapannya ini, jadi kebersihan, kemudian berwudu, baru masuk sholat. Jadi umpamanya ia dua bermasalah, otomatis sholat bermasalah. Ya, jadi tahap kedua kita harus perhatikan wudu. Nah, kalau Rasulullah SAW, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama shalat, fatamma ruku'ahu wa sujudahu wa qira'ata fiha, qalat as-salat hafizakallahu kama hafaztani. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu, lalu dia perbaiki cara wudunya, lalu pergi melaksanakan salat, dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan bacanya, qalat as-salat, maka salat kita ngomong. Apa omongannya salat kita? Hafizakallahu kama hafaztani. Semoga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau pelihara saya. Ya. Jadi makanya Nabi ta ni gini kita tahu malah jende sampajan napaka singi cara nama jende napalokan atau tongi sampajana napaka singi rukuna sujudnya si baca bacaan menten itu sampajana mampuarit na jampangi ki Allah taala pada ta jampangi ka. Ini luar biasanya kalau wudu benar. Ya. Lalu bagaimana cara wudu yang benar? Nah, jadi narampin itu pandita sobuat makada wudu yang paling luar biasa ia dari itu ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Ya, ipaki tubuh ini ipaki nyawa jende. Jadi artinya ipaki tubuh jende betul anda pasuku ke syariat anda. Ya, jadi harus dalam ipaki tubuh jende betul anda ipasuku syariat anda. Rokona. Nah, ipaki nyawa jende betul anda kita harus aplikasikan apa makna wudu itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, syariat anda jende sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi inilah dasar wudu. Ya, kalau kita lihat sekilas dari ayat ini hanya 4 saja yang disebutkan di situ rukunnya. Pertama, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi dalam salat dalam ayat ini ada 4 yang disebutkan rukunnya. Nah, di mana 2? Ya, karena Rasulullah sampaikan kepada Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, di mana 2? Niat dan tertib. Jadi tambahannya. Jadi niat dan tertib. Dasarnya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Kemudian tertib, ya, yang dimaksud tertib itu harus tersusun. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i itu bahwa rukun wudu itu ada 6. Nah, minimal inilah yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kalau pendapat mazhab yang lain itu ada yang kalau Abu Hanifah itu hanya 4, sesuai apa yang tertera di dalam Al-Quran. Ya, ada yang lain Imam Malik ada 7, ada yang 8. Tapi kita ini mayoritas di Indonesia ini adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Madani ro'enange, ya kita praktekkan secara benar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah praktek wudu secara syariat dulu. Di sini ada 2 pendapat, ya, terkait masalah niat. Ada yang berniat wudu pas mau cuci tangan, ya. Ada juga dia ucapkan niat wudunya nawaitul ghusl li rabbil hadats akbar fardillah taala nanti pada waktu membasuh muka, ya. Jadi karena ini adalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama kita. Kalau saya secara pribadi tidak mengapa kita mulai dari ambil
air wudu boleh tangan, cuci tangan kan? Ya, itu sempurna reken nasabah. Kembali ke jenis sampahnya tidak mungkin langsung cuci muka, kamu boleh tangan. Jadi lipat tanpa matun nyata koro. Ya, jadi begitu. Tidak salah juga kalau ada yang nanti cuci muka baru dia, tidak salah juga. Jadi ini mana pilih koro, ya ini mana pilih. Nah, jadi disinilah pada waktu kita berwudu, ya mulai dari cuci tangan usahakan ya serba disempurnakan, basuh kereke, gosoi, maka muki dan seterusnya. Kalau saya serba digosok bagus, ya serba digosok bagus, ya sampai kaki. Nah kalau itu sudah sempurna, insya Allah sisa kita maknai istilah dari KUG makanya ikulis ya bani. Nah agar pamulai bisa limata maknanya disena ya dari itu jaga tangan kita jangan sembarang ambil. Iya dari hasil napak kinyawa ni jenena. Jadi itulah sehingga mulai cuci tangan itu maknai ajak lalu na sambaran nala limata. Nah iya dari hasil napak kinyawa ni jenena dari limana. Nah jadi syariah anda bisa limana. Kemudian maknanya dia sambaran nala. Iya dari hasil mak itu di mak kinyawa. Ya kamu gitu Bapak Ibu ya. Nah begitu juga selanjutnya berkumur-kumur ki. Syariatnya akan berkumur-kumur, tapi hakikatnya usahakan mulut ini jangan ngomong sembarangan, jangan makan sembarangan. Itulah maknanya berkumur-kumur. Iya rasa dapat kinyawa ni jenina ritibuna. Terus nggak bisa rupa kireke. Ya syariatnya bisa rupa tapi hakikatnya ya reke ipak kinyawa itu jendeta nareko ijaga pandangan tadi sambaran neta. Ya toh? Ibisa limata gang kasiko. Ya, ia limata usahakan reke pakai makareso. Aja dari jandang ke milau. Itulah salah satu maknanya. Kemudian bisa linrota reke. Maknanya pikiran kita jaga, jangan pikir salah, jangan pikir kelalaian. Begitu juga telinga kita, jangan sembarang mendengar. Kaki jangan sembarang jalan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, insya Allah naunroki barakah. Ya sesuai dengan sabda Nabi tadi dari pemakasin itu hafizakallah kama hafastani. Kita akan rasakan nanti seperti apakah pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita rutu pajampang khusus oleh Allah Taala para kai jenneta, ipak kitubun ipakinya jenneta. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahap kedua. Nah, kita masuk pada tahap ketiga, ya tamarini sampai janggir. Jadi tahap ketiga ini bagaimana cara sholat secara sempurna, harus sesuai dengan rukunnya. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu ada 17. Ya, ada yang berpendapat ada 13. Ya, kenapa ada 13? Karena cuma dinanya. Kalau saya dari beberapa referensi, ya Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah lahir buku saya lagi yang ke-7. Di sini saya kupas tuntas tentang bagaimana cara sholat secara benar. Ini judulnya Tasawuf Amali. Ya, Tasawuf Amali. Jadi semua amalan-amalan ya secara intensif bagaimana kita pahami betul baru kita amalkan. Ajaran itu dikaji. Harus ada referensi Pak Bu. Karena ragu gitu, maka malah nareko dia disengi kacuci bagi ragu ki. Jadi harus dulu pahami Bapak ya. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita mulai dari mana ketika kita mau sholat? Pertama rukunnya adalah niat. Ya, pada ceng niat. Nah, niat lagi di sini ada dua lagi pendapat. Ya, ini mana pilih? Engkau maniat reke, maniat memandi napa nakata kabereda. Ya, sehingga model takbirnya itu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, cita itu berarti maniat memandi napa nakata kabereda. Angkat itu model yang kedua. Napun rilalangi dia dari takabereda. Rata-rata ulama-ulama tasawuf itu, ulama-ulama sufi itu napun rilalangi dia dari takabereda. Itu pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi sehingga model takbirnya itu agak panjang sedikit. Ayat Allahu Akbar. Jadi naturnya ati telala wakatai masam panjang Isa, wakatai masam panjang magharibi. Ia rumah ya. Jadi tidak perlu disebutkan 3 rakaat, 4 rakaat, dan asal manasan 3 rakaat, magharibi manasan 4 rakaat Isa. Jadi ini rumah tukar reke, ni adalah ngati tareke supaya aja nama lampel ada reke Allah. Nah, ikan biasa reke malam pelada kan? Berarti yoro mandi reke na lampeli. Waktu masa panjang Isa 4 rakaat makmum. Malam pelada tuh. Ya cukup itu saja. Nah, sabab puang Allah Taala, dek mana uding idit te pada rupa tahu. Ya, ifurati mereka maka ada waktu masa desen di puang Allah Taala. Ya toh? Karena yang kita perhadapi itu Allah bukan manusia. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita ambil sederhana saja. Allahu Akbar. Ya, ialah tengah-tengah kan? Jadi mengrilalan dari ini praktiknya pada umumnya ulama-ulama sufi. Ya, jadi ini mana pilih ilmu mala yang model kedua atau ilmu mala model pertama. Dua-duanya boleh. Ya, jadi jangan ada yang salahkan. Ya, benar semua, ada semua dasarnya. Ya. Jadi kalau saya ditanya yang mana, yang model kedua saya, karena itu kebiasaan saya. Karena itu dari awal saya waktu diajar sama guru saya itu yang diajarkan.
Dan yang ajarkan itu bukan guru SD, guru agama SD, tapi Al-Mukarram Ki Haji Abu Bakar bin Tumpu. Beliau penggaji Salemo. Orang Pangkep itu tidak kenal Salemo. Nah, alhamdulillah salah seorang muridnya Andre Bruta Salemo itu saya masih diajar langsung oleh beliau. Itu Ki Haji Abu Bakar. Itu pengajar langsung dari Salemo. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi itu rukun yang pertama ya. Nah, takbiratul ihram itu rukun yang kedua. Nah, takbiratul ihram macam-macam lagi modelnya. Engkau toreken mata kabir begini, Allahu Akbar. Itu engkau toreken Allahu Akbar. Engkau toreken makanya Allahu Akbar. Macam-macam itu. Engkau toreken nak kata Allahu Akbar. Jadi saya pernah diskusi mereka itu. Pertama, kenapa kita angkat takbir begini? Dia gambarkan lafaz Allah. Ya, artinya secara logika memang masuk akal. Ya, kalau ibakur jari-jari itu kan lafaz Allah tuh. Alif lam lam ha. Tapi ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ya, hanya itu saja digambarkan lafaz Allah. Ya, nah, yang kita cari ada dasarnya dari nas. Ya, atau ada ulama yang memberikan contoh kepada kita. Ya, terus ada lagi yang angkat takbir begini. Nah, Pak Tarik salah ya. Ya, saya dapat itu dari Kendari. Bukan porno ya. Nah, gambar kireke lalenda reke tahu maka dia harus pajangi kan pintu kebaikan. Nah, hubungkan reke pintu na dicengge. Maka ada tarik salah ya tuh. Itu tidak ada dasarnya semua itu. Jadi perlu mana luruskan reke. Jadi banyak kita jumpai itu di pegunungan-pegunungan itu. Banyak kita jumpai. Lalu yang manakah sebenarnya? Ya, apa maknanya angkat takbir begini? Jadi yang saya dapatkan dari beberapa referensi dari ulama kita yang mempraktikkan ini, ya toh. Jadi maknanya diangkat tangan kita begini, maknanya panggulnya maka kita akan menghadap kepada Allah suatu saat nanti dan kita akan belakangi dunia. Jadi mangolo kira-kira rikuang Allah Ta'ala ya bukuri lino. Nah, itulah maknanya angkat takbir. Jadi kita akan menghadap kepada Allahu Akbar. Suatu saat kita akan menghadap kepada Allah dan dunia akan kita belakangi. Itulah maknanya sebenarnya angkat takbir. Nah, setelah diangkat takbir kita, penempatannya lagi tangan. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang dia tutup di bawah. Nah, semuanya itu boleh, tapi aja dikasih coy. Apa maknanya begini? Nah, ini isyarat bahwa dari lori pengelatara secara koming artinya ijagai yang itu dasarnya, alasannya toh. Nah, ada juga seperti ini. Atau semana reke secara koming reke perut ini jangan sembarang masuk, aja sembarang nandre. Nah, terus ada lagi di bawah. Agak tuh sudah jauh. Secara koming udah aja sembarang tamai. Yang saya lihat itu hanya gurta almarhum Pak Baja. Kemudian angkat takbir dah, bapak kau dah. Angkat lagi bapak kau itu sudah ketinggalan itu di sama bagi da'ali itu sebenarnya. Karena saya ada pedang di sini. Nah, itu tidak bisa dilakukan sekarang karena mengganggu kalau berjamaah gitu. Ini soal siku-siku sejago rumah tuh. Jadi di antara beberapa penempatan tangan itu kita ambil jalan tengah. Khair umri ausat itu istilahnya kan. Kalau saya perhatikan ini. Dan memang kalau kita lihat kok maka semata itu apa kemudian kalau begini kan orang nasi mereka kedinginan. Ya toh. Kalau di bawah begini dia betul kan mahal itu. Jadi kita ambil saja yang sederhana ini. Ya, itu penempatan. Baru setelah itu kita baca doa kita kan. Ya, ikrar di hadapan Allah. Allahu berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa dan seterusnya. Ya. Jadi setelah itu kita sudah ikrarkan di hadapan Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Itu kita sudah serahkan sepenuhnya sama Allah. Nah, baru kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau baca di Fatihah, hakikatnya sifat bicara itu kuangnya. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu hakikatnya sifat bicara itu kuangnya. Jadi abdalnya Bapak Ibu bacaan Al-Fatihah itu karena 7 ayat, 7 ayat. Kita harus setiap ayat itu seyogianya kita berhenti. Karena ketika kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan jawaban. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dia itu Allah Ta'ala rampe-rampe ka ataku
Masuk alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia mengatakan, "Na puji-puji kasih atatku." Nah balik itu puang itu. Setiap kita baca ayat itu, makanya dianjurkan ya berhenti setiap satu ayat. Makanya kalau di dalam baca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu tidak boleh ya terlalu cepat. Ya karena di situ kesempatan kita nikmati berdialog dengan Allah. Ya, jadi begitu. Nah, di sini lagi Bapak Ibu, ini perbedaan lagi ya supaya jangan ada yang salah paham. Tapi kenapa paling kalau ada orang sholat, ya biasa ada imam, toh ada imam sudah angkat takbir langsung masuk alhamdulillahirabbil alamin. Nah baca tuh mereka basmalahnya tapi dia sirkan. Nah Pak Bicurbi kan? Angkat tuh kalau poin. Nah saya pernah ditanya, yang mana paling afdal Ustaz? Ya kalau saya dari beberapa referensi yang saya dapat, paling afdal itu dijaharkan basmalahnya. Itu paling afdal. Apa alasannya? Tidak mau menimbulkan permasalahan dan orang. Nah, biasa kalau kita diskusi, kenapa paling di Mekah Madinah imam-imamnya itu selalu dijadikan dasar mereka. Ya, dia kalinya bismillahnya. Ilmunya seperti ini. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, agak tanda, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya kan? Nah, agak apabila minta ma'ana bikari. Apa yang saya baca? Jadi bukan berarti Nabi bodoh pada saya itu, tidak. Karena ayat ini kan perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tepat papi balik dari Nabi ma'ana bikari, apa yang saya mau baca? Ternyata ada jawaban yang tersirat. Jawaban yang tersirat itu setelah kita kaji di ayat pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah jawaban yang tersirat. Coba tahu kalau kita tulisin secara bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Konek kan? Itulah sehingga kenapa bismillah dijaharkan. Ini pendapat ulama kita sehingga lebih baik ipalopoi bismillah supaya tidak menimbulkan lagi masalah. Ya, beda kalau misalnya orang pengkaji. Ya, kalau orang pengkaji tidak ada masalah, tapi yang bermasalah ini kan orang-orang awam. Bingung nih kan? Kada kikai maka sehingga ipalopoi bismillah ipa bicuri kan? Lalu yang paling ada lagi di sini detoma gara-gara larangan maka tidak boleh baca bismillah. Ya seandainya ada larangan jangan baca bismillah, itu mengada-ada namanya kan. Jadi kalau saya dari beberapa revisi ini harus dikombinasikan ceritanya, lebih baik dijaharkan ipalopoi basmalahnya dan nagaga masalah, ya kan? Lalu kita ambil lagi dasar yang lain keutamaan daripada bismillah. Likulli amrin bismillahirrahmanirrahim falaikal barakah. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah maka atasnya ada berkah. Ya, jadi di situ lagi dipahami oleh para ulama kita bahwa segala sesuatu yang dimulai tanpa basmalah dia gagal barakah. Jadi nareko ipa mulai ke agak-agak bismillah, palaikal barakah, runtuki barakah. Inilah yang istilahnya memahami secara interteks. Jadi itu sehingga kalau ada masalah seperti itu harus 3 pendekatan harus dilakukan, teks, konteks, interteks, baru harus dikombinasikan, baru disimpulkan, baru diterapkan. Jadi begitu sebenarnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga berdiri. Ya, berdiri bagi yang sanggup. Yang tidak sanggup seperti beliau, ya ikuti apa maunya tuh. Jadi begitu ya. Itu rukun ketiga. Kemudian rukun keempat membaca Al-Fatihah. Di sini lagi Bapak Ibu, Anda pernah bertanya kepada saya tentang baca Al-Fatihah. Engkau reke tahu agak terlambat salat. Elok direke rokok imangnya, nah baca di reke selesai baca Fatihah, napang katu reke takapu, Allahu Akbar. Rokok imangnya, dia nak sampai nak baca alina reke Fatihah, macu langsung. Apakah dapat ruku satu? Dapat. Tapi di sini ada 2, ya. Jadi ada pendapat menyebutkan bahwa la solata liman la Fatihah lah. Dia nasa sempajangit dari ketiga Fatihah. Jadi saya ambil jalan tengah. Dareko Mas Buki ajak murekin tergesa-gesa. Nah sebangkal kau lari, lalu ajak lari. Kalau lari begitu, yang dorong itu adalah setan, bukan malaikat. Ya, karena segala sesuatu yang dilakukan tergesa-gesa itu dorongan setan, itu bisikan setan itu. Yang jelasnya kita kan sudah berniat untuk berjamaah. Jadi tartun aja nama kalau mana mereka mau buang ngambak ya.
Itu masalahnya terjadi, kita santai saja. Nah, itulah perlunya pemahaman ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lanjut dari itu rukun yang kelima. Ya. Rukun yang kelima adalah rukuk. Jadi rukuk kita secara sempurna harus sejajar ini bahu kita ke kepala. Jadi kepala kita ditatap itu yang mau disujudi. Ya, ditatap yang mau disujudi. Nah, engkau reke nolade mapakwe. Jangan, kecuali kalau darurat atau sakit. Atau engkau reke mapakwe mereka nasabah apa dikwe. Nah, itu kalau sudah darurat tidak ada masalah. Tapi kalau ya normalnya ikuti, ya. Jadi pada waktu rukuk, nah, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali ada namanya tumanina. Ya, artinya kita tenangkan dulu. Mondok itu namanya tumanina, itu rukun. Ya. Nah, kemudian kita resapi. Di sini di punggung kita ini ada sel darah putih. Ia barikan dan masih kiri ia sel darah putih dari kumakasi rokota dan tumanina. Nah, jadi kalau itu sempurna, insya Allah aman punggung kita dari penyakit nanti, insya Allah. Nah, bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, harus lagi tumanina. Ya, tumanina artinya tenang sedikit, ya, beberapa, ya katakanlah beberapa detik. Yang penting menyamun sedikit. Nampaki sujud. Nah, jadi pada waktu sujud kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tumanina lagi. Nah, setelah itu kita bangun. Nah, doa di antara dua sujud ini kita harus hayati. Karena semua kebutuhan kita ada semua di situ di doa antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ada 8. Rabbi ghafirli tak ada pengang kasih kuat. Warhamni tamasai kuat. Wajburni tutupilah aibku kekuranganku kuat. Warfa'ni angkatlah derajatku. Warzuqni berikanlah rezeki. Wahdini berikanlah petunjuk. Wa'afini berikanlah kesehatan. Wa'afuni tak ada pengang kasih kuat. Jadi apa lagi yang kita inginkan? Engkau mana 8 di situ, Pak. Makanya jangan tergesa-gesa. Hayati di situ. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, makanya harus hafal itu artinya itu. Ya, kalau kita hafal artinya itu tenang, jadi tidak tergesa-gesa. Nah, sudah itu baru kita sujud lagi. Nah, baca seperti tadi. Nah, bangun dari sujud di rakaat pertama bisa singgah dulu. Ya, bisa singgah dulu. Ya, resesi dari itu motoe. Oh, itu mereka dia lepa. Ya, bagi yang kuat kan. Tapi jangan di lambung imam. Jangan sampai imam yang lepang yolo ini terus salah tuh. Nah, jadi tidak boleh di lambung imam. Masuk itu dari makmum. Karena apa orang melambung imam berarti keluar dari imam dan makmum. Nah, namanya makmum itu ikuti gerakannya imam. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tumanina sudah dalam i'tidal, tumanina ya sujud 2 kali, tumanina duduk antara 2 sujud, tumanina tasahud. Di sini lagi tasahud. Rukun yang ke-13. Saya pernah lagi tanya. Setelah kita mau tasahud dari kita, engkau tahu mau tu pulang dari sujud langsung matu majelis mapakwe. Baru nak baca. Ya, at-tahiyatul majelis matu mapakwe. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Engkau tu reke nak baca bi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ada 2 model kan? Jadi saya telusuri. Ya, yang mana paling afdal dan bagaimana jalan ceritanya itu tasahud. Jadi begini Bapak Ibu. Kisahnya itu tempo dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menrek ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi riwayat yang paling sahih saya dapat itu sujud langsung Nabi ta si bawa karena ada beberapa pendapat mengatakan katulu-tulu min Nabi ta, ya. Engkau tuh kada sa'da min kali Nabi ta. Itu ada beberapa pendapat itu. Nah, saya dapatkan itu bahwa Rasulullah ketemu langsung dengan Allah. Ini bukan ranah akal ini. Kalau kita mau logikakan, pertama, siapa yang undang beliau? Buangnya kan? Tidak mungkin tidak ketemu langsung karena undangan khusus. Ya kan, kamu begitu? Ya, undangan khusus. Jadi, pendek kata, setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa masuk. Dia hanya di luar. Jadi, Rasulullah langsung sujud. Ya, langsung sujud. Bacanya seperti yang kita baca. Motonya reken Nabi ta. Agar apa Nabi ta lalu panggil. Jadi yang ngomong itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nabi ta mete lalu nak panggil. Segala penghormatan sininna Bapak Raja lillah. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi segala penghormatan ya milik Allah. Keberkahan milik Allah, kebaikan milik Allah. Pokoknya intinya reke yang mana reke alina mana panggil punai.
itulah omongannya rekan Nabi tari loro kuange ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Papi bali ni kuange. Aga papi bali ni kuange. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah yang ngomong itu. Assalamu alayka, keselamatan atasmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Rahmat dan berkah. Ya, pamasin ini barakah. Nah, disinilah dipahami ulama-ulama kita di kalangan ulama-ulama sufi, ternyata rahmat dan berkah adalah salat. Ya, jadi dia tuh sempajannya pemase, dia tuh sempajannya barakah. Jadi ini orang Nasrani Nabi puangnya, assalamu alayka, keselamatan atasmu ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah. Jadi rahmat dan berkah itu hakikatnya adalah salat. Nah, setelah selesai ngomong begitu, maka Nabi minta agar apa minta? Assalamu alayna wa la ibadillah sholihin, keselamatan atas kami ya, wala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba yang ia saleh puang. Jadi ternyata Nabi ta waktunya berdialog puangnya di Sidratul Muntaha dan ilah doanya hamba yang soleh. Jadi makanya kita ini tinggal di dunia ini yang ada sekarang ini, bagaimana caranya menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Rugi ki mau norilino dari kode di pancai itu soleh alih. Ya. Nah, salah satu tandanya orang yang soleh itu adalah sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Itu salah satu indikatornya orang soleh. Sehingga orang yang soleh nanti ketika meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Al-mautus soleh rahatun lahu. Kematiannya orang-orang soleh hakikatnya dia istirahat, nikmat bagi dia. Nah, sebaliknya laknat kalau bukan orang soleh. Ya, sehingga mati itu kita bisa takwilkan. Mati 4 huruf, M-A-T-I. Jadi kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, T artinya terindah ilahi. Ya, ini bukan secara kebetulan. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Nah, tapi kalau tidak soleh lalu mati, M artinya mendapat, A artinya azab, T tanpa istirahat. Jadi kalau tidak soleh orangnya lalu mati, mendapat azab tanpa istirahat. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu tasyahud, salawat, kemudian salam dan tertib. Jadi jumlahnya 17. Ya. Lalu yang terakhir ya, setelah kita beri salam. Ya, setelah kita bersalam, ada lagi pernah bertanya, Ustaz, siapakah sebenarnya yang kita salami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau diartikan itu, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan ya atas kalian dan rahmat. Iga ibarat lagi. Ternyata yang disalami itu Bapak Ibu adalah sholat kita. Ia harus sampai juga ipure gaudinre, mak berselen dari ternyata maka kita dari kuburan tuh masam pajak mak berselen no, ia tuh sampai nuku gawe melore mendre ke Sidratul Muntaha. Tumma suida ila sama hatta ila Sidratul Muntaha. Jadi ia harus sampai ku gawe elo mendre ke Sidratul Muntaha. Makanya kita beri salam dia. Ya, kita beri salam dia karena mau terangkat naik. Nah, apa maksud dan tujuannya? Sholat itu terangkat naik. Elo ni mendre di Allah Ta'ala melapor. Siapa yang dilapor? Orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau sholatnya benar, maka semua pintu langit terbuka. Semua pintu langit terbuka. Kalau sholatnya benar. Nah, tapi kalau sholatnya tidak benar, semua pintu langit tertutup. Jadi kapan sholat tidak sampai ke Sidratul Muntaha laporannya, maka itulah muncul keresahan, kegelisahan dalam hati. Karena tidak ada balasan rahmat dari atas. Nah, tapi kalau lancar laporan kita, samalah ceritanya pegawai negeri. Lancar laporan bulanannya, insya Allah lancar sertifikasinya. Itu logikanya toh. Jadi kita ini wajib laporan kita Bapak Ibu 5 kali sehari semalam. Sejak balik sampai tutup usia wajib ada laporan kita ke Sidratul Muntaha 5 kali sehari semalam. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, begitu terus selama 24 jam sampai tutup usia. Nah, kapan laporan kita ada tidak sampai, itulah sehingga biasa kita rasakan. Apa rasanya? Ya, ada keresahan, ada kegelisahan. Pokoknya perbuatan keji dan mungkar, pokoknya gitu mana? Berarti dek gagal balasan pola kuangi. Karena sholat yang diterima itu datang turun sama kita mencegah tangha anil fahsya'i munkar. Nah, itu indikatornya. Jadi itulah saya simpulkan bahwa tandra-tandrana sampai jangan terima Allah Ta'ala yang dari itu dia nana puji mak belek gosip ada domba pawri muri mak pasal itu siku kiri siku kanan. Jadi kalau masih ada seperti itu isal isingaleta. Hati-hati kita. Ya. Nah, ini dunia. Lalu nanti kalau kita menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah? Inna awwala ma yanzur min amil abdi yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling pertama dipandang atau dinilai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat as-salat, sempajangnya. Wa in ujidat tamatan,
kapan ditemukan sholat kita sempurna? Kubilat ala sair amali, diterimalah seluruh amal ibadah yang lain. Wa in ujidat nakisatan, dan kapan ditemukan sholat kita tidak sempurna, ruddat ala sair amali, ditolak seluruh amal ibadah kita yang lain. Jadi ini renungan buat kita bahwa amal yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai ke amal-amal sampingnya, pemegang ke sumbangan dan seterusnya sampai jatuh tidak beres. Hati-hati, hati-hati, karena ini kunci utama dulu. Ya, mereka tahu, wah, amal-amal yang lain itu sampai-sampai yang luar biasa, mebu mapak kue, contohlah, ya, mebu masjid, mebu ini kue, tapi sampainya tidak beres. Bagaimana nasibnya nanti di negeri akhirat? Ya, jadi nasibnya itu seperti ini gambarannya, Pak. Semua amal ibadah kita itu kan ujung-ujungnya pahala, kan? Apa yang dimaksud pahala? Uangnya akhirat. Jadi pahala itu mata uangnya akhirat. Jadi semua amal ibadah itu ujung-ujungnya dibalas dengan pahala. Jadi ia malaikat ereke, ya, yang ditugaskan oleh Allah nggak tiwireke, ya, tapi